Gila, gue baru sadar kalau satu kelas ternyata bisa baca pikiran. Semua isi hati gue kedengaran jelas sama mereka. Pas jam pelajaran, gue pura-pura merhatiin guru, padahal lagi asyik ngegosip sama sistem belajar. Lu tahu cewek yang duduk di depan lu itu? Bapaknya tuh lagi ada main di belakang, alias selingkuh, dan plot twistnya selingkuhannya bukan cewek. Gue langsung shock parah. Hah? Seriusan? Bukannya Pak Fu terkenal cinta mati banget sama istrinya? Bokap nyokap gue aja bilang gitu. Pas dengar omongan itu, si Yukin langsung angkat dagu dengan sombongnya. Dia yakin banget bapaknya emang paling sayang sama ibunya. Tapi detik berikutnya, omongan si sistem langsung nyiram dia pakai air es. Namanya juga pencitraan, bro. Mana lu tahu aslinya dia kayak gimana? Bahkan anaknya sendiri belum tentu tahu busuk bapaknya kayak apa. Gue langsung kepo maksimal. Cepetan, tumpahin, tanya lagi. Tapi si sistem malah jual mahal. Selesaikan dulu satu halaman soal matematika ini buat buka kelanjutannya. Sialan banget. Tiba-tiba sesi kelas langsung ngejerit barengan, bikin gue auto melotot ketakutan. Ada apa nih? Kok panik? Ada plot twist lain kah? Kenapa semuanya pada berdiri? Apa gue harus ikutan berdiri juga? Akhirnya gue ikutan berdiri, pelan-pelan biar nggak kelihatan aneh di kelas absurd ini. Tapi pas berdiri, berpasang-pasang mata malah langsung ngeliatin gue. Gue jadi salting sendiri sambil ngucek hidung. Waduh, apa mereka sadar kalau tadi gue telat berdiri? Pas gue baru mau duduk lagi, tiba-tiba ada suara bentakan keras. Ngapain kamu duduk? Bukannya kalian suka banget berdiri? Ya sudah, berdiri terus sampai berpulang. Ternyata ini jam pelajaran wali kelas killer. Pak wali kelas. Emang lagi sensi gara-gara kasus bolos masal kemarin-kemarin. Dia pikir karena akhir-akhir ini kami anteng, kami udah tobat. Nggak taunya kelakuan absurd, kami kambuh lagi. Gue langsung lesu, mana capek ngadepin si sistem, sekarang malah kena hukuman berdiri lagi. Sumpah, gue emosi banget. Pas lagi gigit jari bingung harus ngapain, suara si sistem bunyi lagi. Master, kalau bosan, mending selesaikan tugas-tugas dari saya dulu. Biar bisa dengerin gosip kelanjutannya. Gue langsung cemberut sambil geleng-geleng kepala. Nggak mau banget lah. Emangnya master gak kepo sama kelanjutannya? Selingkuhannya bukan cewek loh. Nggak mau tahu nih siapa orangnya. Sialan. Pertahanan gue goyah juga. Akhirnya gue ambil pulpen. Dan mulailah petualangan gue ngerjain soal-soal menyiksa ini. Sistem, awas ya kalau nggak dibantu. Oke, jawab si sistem dingin banget. Gak masalah. Gue pun natap si sistem dengan muka melas. Elah, kenapa soal ini susah banget sih? Bisa di-skip aja nggak? Si sistem langsung ngegas dingin. Gak bisa. Buruan lanjutin. Gue berjuang mati-matian ngerjain soal itu sampai nggak sadar kalau kelas udah bubar. Teman-teman sekelas pada asyik nontonin gue dan nggak ada satupun yang niat ngingetin. Kenapa sih matematika sesusah ini? Ganti pelajaran lain kek? Masa gue harus baca puisi kuno biar dapat info? Gue masang muka paling melas ke arah sistem biar dia kasihan. Si sistem cuma ngelirik hasil kerjaan gue, bagus banget. Setelah 2 jam, akhirnya master bisa jawab satu soal dengan benar. Belajar itu butuh penyemangat. Bukannya malah dimarah-marah terus yang bikin anak-anak jadi males belajar. Si sistem langsung muji. Kerja bagus. Master udah nyelesain 2 soal sekarang. Keren. Silakan istirahat dulu. Gue langsung melotot gak percaya. Ini beneran si sistem kok tumben lembut banget. Kesambet setan apa nih? Dengan ragu-ragu gue nanya. Seriusan nih, si sistem yang kayaknya lagi jaga mental dan rasa percaya diri muridnya, ngejawab pakai nada lembut banget. Beneran dong, master hebat banget. Silakan istirahat, 5 menit lagi kita lanjut ya. Beuh, denger itu gue langsung ambruk ke meja. Nikmat banget rasanya. Matematika emang sumber dari segala dosa. Jauh-jauh deh lo dari hidup gue. Badan gue rasanya langsung enteng banget. Di sebelah gue, si Lukian garuk-garuk kepala. Kebingungan. Masa iya matematika sesusah itu? Gak percaya gue. Coba, sini lihat. Sudahlah pusing juga ternyata. Tutup buku aja. Ini mah fix gara-gara dia nggak merhatiin pelajaran. Bukan karena dia lemot. Tapi si Yukin nggak bisa ketawa sama sekali. Dia malah cemas setengah mati. Dia kan bisa denger semua isi pikiran gue dan tahu kalau gue lagi tersiksa setengah mati gara-gara matematika, sialan ini. Dia ini dapat kelanjutan gosip bapaknya. Dia akhirnya gigit jari dan nulisin contekan buat gue. Terus dia oper kertas jawaban, itu diam-diam. Pas gue lihat Yukin naruh secari kertas di meja gue, langsung gue ambil dan baca. Mata gue langsung berkaca-caca ngeliatin si Yukin. Ini saking terharunya atau gimana ya? Dia bener-bener malaikat penyelamat. Baik banget, sumpah. Kok bisa-bisanya selama ini gue gak sadar kalau Yukin tuh secara ini. Sampai-sampai rela ngasih contekan karena gak tega lihat gue disiksa sama matematika. Fix! Dia preri penyelamat gue. Baik banget hatinya. Gue sayang banget sama dia. Muka Yukin langsung memerah saking malunya. Padahal dia ngasih contekan itu cuma demi kelanjutan gosip bapaknya doang. Tapi gue malah muji-muji dia setinggi langit. Bahkan sampai bilang sayang segala. Contekan itu air mata gue mau tumpah rasanya kayak abis ketemu keluarga kandung yang lama hilang. Pas gue baru mau ambil pulpen buat nyalin jawaban secepat kilat. Si sistem tiba-tiba teriak. Peringatan. Master dilarang keras menyontek jawaban. Gue cuma ngelirik sinis ke si sistem sambil megang kertas, contekan erat-erat. Gak usah sok asik deh.
Kalau lu bilang jangan nyontek terus, gue langsung nurut. Kan gak elite banget. Melihat gue batu banget, si sistem langsung ngomong lagi. Mendeteksi master bersikeras menyontek, sistem akan mengambil tindakan darurat. Gue tetap gak peduli. Gue lanjut nunduk mau nulis. Temen-temen sekelas pada ngeliatin gue diam-diam, penasaran hukuman apa yang bakal dikasih si sistem. Detik berikutnya, kertas di tangan gue tiba-tiba kebakar. Gue kaget setengah mati sampai auto loncat. Maksud lu apa? Hah? Kok malah ngebakar barang orang? Kan tadi nggak bilang dilarang keras nyontek. Si sistem ikutan ngegas. Ya sudah, sekarang saya perjelas. Dilarang menyontek jawaban, master harus ngerjain sendiri. Tapi boleh minta diajarin orang lain. Tapi haram hukumnya nyalin jawaban mentah-mentah. Gue langsung ngusap-ngusap kuping gue. Iya, tahu kok. Tapi bisa nggak sih? Nggak usah ngegas gitu. Si sistem melototin gue tajam. Master yang satu ini emang bebal banget diatur. Tapi karena kita udah terikat kontrak, saya harus bertanggung jawab penuh atas master. Biar otak master kayak babi sekalipun, saya gak bakal nyerah. Si sistem langsung ngelirik ke arah jam dinding. Baik, waktunya habis. Mari kita mulai lagi. Buset, cepet banget. Kasih gue napas. Bentar kek. Seharian ini gue udah nulis terus-terusan, keledai kerja Rodi aja gak disiksa kayak gini amat. Kasihanilah gue dikit. Teman-teman sekelas langsung ikutan terenyuh dengar keluhan gue. Si Yukin nengok ke arah gue dengan tatapan iba pas lihat muka gue yang udah mau nangis. Sebenarnya dia nggak tega, tapi demi dapat kelanjutan gosip bapaknya, Yukin langsung buang muka dengan mantap, nggak mau ngeliat lagi. Gue cuman perlu nggak usah ngeliat biar nggak ngerasa bersalah lagi. Tapi si sistem belajar ini kan bukan bocah kelas 13 biasa, dia nggak bakal bisa gue tipu. Kata si sistem, dari pagi sampai sekarang lu tuh bengong mulu. Pas siang gue pancing, lu pakai rumor. Dengan ogah-ogahan lu nulis selama 3 jam, jam pertama lu cuma bisa ngeluh doang. Akhirnya cuma kelar 2 soal. Terus lu istirahat 15 menit, abis itu malah nyoba nyontek jawaban. Kayak gini, lu bilang belajar seharian? Sumpah, gua malu banget denger omongan si sistem. Please, nggak usah diperjelas lagi dong. Aduh, oke. Si sistem belajar muter cuplikan video terus teriak, cepetan, dengan lemas dan tanpa daya, gua pun ngambil pulpen gua. Dengan muka melas, gua ngeliat ke arah layar di depan. Kepala gua rasanya agak pusing pas ngeliat layar itu. Akhirnya gua noleh dan bilang ke si sistem, kenapa nggak lu aja sih yang ngajarin gua? Nonton video ini malah bikin kepala gue pusing tahu. Si sistem cuma ngelirik sekilas. Detik itu juga gue langsung keinget pas dia ngajarin gue matematika dulu. Waktu itu dia hampir pingsan saking emosinya. Si sistem juga ikutan pusing kepala. Dia bilang, kenapa lu nggak belajar mandiri aja sih? Gue lagi nggak senggang sekarang. Gue langsung cemberut. Wah, lu ngeremehin gue ya? Si sistem buru-buru ngejelasin. Gak gitu konsepnya. Bukan gitu sama sekali. Gue beneran lagi ada urusan. Terus dia nge-scan area sekitar. Dan pandangannya berhenti di sosok Xiao Kayan. Lu samperin dia, Gih. Dia tuh aslinya murid paling pinter yang lagi sampai paham. Xiao Kayan, ya, kalau nggak salah inget. Xiao Kayan tuh kayaknya murid pemalas deh. Nilainya aja 11-12 sama gua. Teman-teman sekelas langsung kayak denger berita yang bikin shock. Zoken aslinya murid pinter. 2 kata itu kalau digabungin rasanya aneh banget. Mereka semua pada bingung. Sementara itu, Xiao Kayan cuma ngucek hidungnya, nggak peduli sama sekali sama tatapan anak-anak lain. Dan lanjut nunduk buat baca komik. Ngeliat dia kayak gitu, ya kelihatan kayak murid biasa aja. Istilah murid pinter tuh bener-bener gak cocok sama dia. Dilihat dari sudut manapun gak nyambung. Tapi omongan si sistem belajar kan gak mungkin bohong. Jadi pasti ada rahasia di balik semua ini. Teman-teman sekelas dengan muka kepo langsung nungguin gua nanya ke si sistem. Dan bener aja, detik berikutnya gua langsung nanya, hah? Apaan? Gimana? Ada apaan nih sebenarnya? Buruan ceritain. Si sistem tadinya pengen nyuruh gue ngerjain 1 soal lagi, tapi dia mikir-mikir lagi dan mutusin buat ngasih reward kecil biar gue makin semangat belajarnya. Anggap aja sebagai asupan motivasi. Akhirnya si sistem buka suara beneran, Xiao Kayan itu aslinya murid jenius. Tapi gue masih ragu banget. Terus kenapa nilai dia ampas banget? Tiap ujian nilainya selalu lebih rendah dari gue. Gue kan peringkat 2 dari bawah, sedangkan dia peringkat buncit. Tunggu dulu, gue baru sadar sesuatu. Kalau Xiao Kayan aslinya murid pinter, berarti peringkat paling buncit yang sebenarnya tuh gue dong. Si sistem langsung ngelihatin gue. Ya iyalah. Emangnya lu pikir kenapa gue ngebain ke lu? Kenapa sistem harus ngebain murid ampas? Kenapa nggak ngebain yang paling buncit aja sekalian? Tapi malah milih peringkat 2 dari bawah? Gue langsung terbata-bata. Gue pikir lu milih gue karena gue ganteng, berbakat, pinter, dan cerdas. Si sistem langsung hening. Kalau lu pinter dan cerdas, ngapain lu dapet peringkat 2 dari bawah pas ujian? Nah, sekarang lu resmi jadi yang paling buncit. Kampret. Gue langsung ngerasa tersinggung. Lu gak usah nyerang personal gitu dong. Walaupun gue agak sedih, tapi rasa sedih itu gak bertahan sedetik pun karena langsung tertutup rasa penasaran gue soal rumor tentang Xiao Kayan. Terus kenapa Xiao Kayan pura-pura bego pas belajar, si sistem ngelihatin gue dalam-dalam. Lu beneran gak inget siapa Xiao Kayan? Lu seserius itu lupa sama dia? Gue garu-garu kepala kebingungan.
Lah emangnya dia bukan cuma temen sekelas gue doang. Lu nggak usah sok misterius deh. Kalau gue tahu, ngapain gue nanya ke lu? Di sisi lain, Xiao Kain kelihatan agak panik sambil mainin jarinya. Tatapan anak-anak sekelas langsung tertuju ke Xiao Kain sambil senyum-senyum ngeledek, seolah-olah ada bau-bau gosip seru nih. Tapi ada juga beberapa anak yang ngelihat ke arah dia dengan pandangan sinis. Si sistem belajar akhirnya buka suara. Ingat gak pas lu masih kecil dulu, lu punya temen deket banget, tapi dia akhirnya pindah ke luar negeri. Gua mikir sejenak, dan tiba-tiba terlintas bayangan muka polos yang pemalu di kepala gua. Gua inget sekarang. Anak cewek itu emang pemalu banget. Dulu dia sering dibully, tapi gak tahu cara ngelawan balik. Untung aja waktu itu gua berbaik hati dan nyelamatin dia. Sejak saat itu, anak cewek itu selalu ngintilin gua ke mana-mana tiap hari. Malahan, dia selalu bawain gua cemilan tiap hari. Demi stok cemilan gratis, gua akhirnya nerima dia jadi pengikut gua. Dia bawain gua makanan dan gua bakal ngelindungin dia. Transaksi yang sangat menguntungkan, bukan? Waktu itu gua bener-bener bahagia banget karena tiap hari bisa nyemil terus. Tapi nggak lama, setelah itu anak cewek itu tiba-tiba ke luar negeri karena suatu alasan. Waktu itu gua galau berat dalam waktu yang lama gara-gara nggak ada cemilan gratis lagi. Pas gua kecil, orang tua gua tuh galak banget. Gua nggak dibolehin makan banyak cemilan. Jadi kehadiran anak cewek itu tuh bener-bener berkah banget buat gua. Tiap hari cemilannya ganti-ganti mulu. Sayang banget setelah dia pergi, gua gak pernah ketemu dia lagi. Seingat gua nama anak cewek itu Tiangxia, Xiao Kain, Qian. Kedengarannya mirip sih. Apa bener dia orang yang sama? Gua ngeliat ke arah Xiao Kain dengan tatapan gak percaya. Tapi penampilannya masih sama kayak biasanya. Lempeng tanpa ekspresi. Gua jadi agak ragu. Lu yakin dia bukan kayak si Mumu? Mumu kan pemalu banget, terus sifatnya juga lembut dan penurut. Gampang banget dibully, persis kayak kue sasaju isi krim yang super imut. Pas gua ngeliat Xiao Kain lagi, gua tetap ngerasa dia nggak mirip sama sekali sama si Mumu. Teman-teman sekelas ngelihat ke arah Xiao Kain dengan muka nggak percaya. Ternyata Dewi berdarah dingin ini aslinya seimut itu pas kecil, bahkan punya nama panggilan Mumu segala. Tapi si Qian kelihatan risih pas ngelihat Xiao Kain. Mumu, nama apaan tuh? Kedengarannya aneh dan cringe banget. Sementara itu sesi kelas langsung masang kuping lebar-lebar buat denger kelanjutan gosip tentang si primadona sekolah. Si sistem belajar langsung ngasih konfirmasi. Karena konfirmasinya valid dari si sistem sendiri, mau nggak mau mereka harus percaya. Anak cewek pemalu dan penakut dari masa lalu itu sekarang udah tumbuh jadi cewek sedingin es batu. Zoken yang sadar lagi, gua perhatiin langsung panik lagi sambil mainin jarinya. Terus dia noleh buat ngeliat gua. Tapi pas tahu gua udah nggak ngeliatin dia lagi, dia langsung nunduk dengan raut wajah kecewa. Si sistem belajar natap gua lekat-lekat. Sumpah, gua nggak paham kenapa dia ngeliatin gua kayak gitu. Akhirnya dengan agak malu gue nanya, ngapain sih lu ngelihatin gue mulu? Emang ada sesuatu ya di muka gue? Si sistem cuma bisa ngehela napas pasrah ngeliat kelakuan gue. Soalnya pas tahun itu ada cowok yang dapat peringkat buncit pas ujian, terus sedihnya minta ampun. Saking galaunya, dia sampai nggak mau makan cemilan yang dibawain. Makanya demi ngehibur cowok itu, Xiao Kain sengaja nurunin peringkatnya dari juara 1 langsung terjun bebas ke peringkat buncit di ujian berikutnya. Pas diingetin si sistem, gua langsung inget semuanya. Kayaknya gua inget sekarang. Waktu itu gua dapet peringkat buncit pas ujian. Rasanya ngenes banget. Gua galau parah dalam waktu yang lama. Mumu yang ngelihat keadaan gua langsung bawain cemilan buat ngehibur. Tapi karena gua terlalu sedih, gua nggak mau makan. Terus pas ujian berikutnya, si Mumu malah dapet peringkat paling buncit. Waktu itu gua ngerasa aneh banget dan langsung nyari Mumu. Si Mumu bilang, aku nggak mau kamu sedih sendirian. Di sini kamu nggak bakal pernah jadi yang paling buncit lagi kok. Sumpah, waktu itu gue terharu setengah mati. Walaupun gue terharu banget, gue tetep ngomelin dia. Kenapa dia malah gak mau jadi juara 1 lagi dan milih jadi peringkat buncit coba? Waktu itu Mumu cuman ngangguk-ngangguk pasrah aja di depan gue. Tapi abis itu, dia masih aja kayak gitu. Saking keselnya, gue sampai diemin dia berhari-hari. Tapi ya ampun, waktu itu si Mumu gemes banget. Mau gue ngomong apa juga dia gak bakal marah. Cuma senyum manis doang, sambil ngeliatin gue kayak gitu. Duh, gak kuat gue langsung luluh. Rasa kesel gue langsung hilang gitu aja. Anak-anak sekelas yang mukanya pada kepo langsung ngeliatin gue sama Zhou Anqian. Ternyata si Zhou Anqian sengaja dibikin nggak lulus ujian cuma buat nenangin cowok. Terus si Xian yang tadinya lagi tidur tiba-tiba denger suara batin gue. Langsung nggak bisa tidur lagi dia. Cuma dapat peringkat. Terakhir pas ujian doang mah dia juga bisa kali. Tiba-tiba suara sistem pembelajaran bunyi. Nah, sekarang lu bisa samperin dia kan? Secara lu udah tahu kalau Xiao Qian itu temen masa kecil lu. Gue juga udah nggak gengsi lagi. Pas gue lagi megang buku PR dan mau nyamperin Zhou Anqian, tiba-tiba gue inget sesuatu terus nanya, tapi kenapa dulu dia pergi ke luar negeri ya? Si sistem pembelajaran ngeliatin lembar jawaban matematika gue yang kosong melompong, kayaknya dia ngerasa nggak bisa lanjut ngobrol lagi deh. Kalau diterusin, PR gue nggak bakal kelar hari ini. Lagian, dia juga udah ceritain hampir semuanya ke gue.
Takutnya gue malah makin manja dan nanyain yang aneh-aneh terus. Akhirnya sistem pembelajaran itu ngomong pakai suara robotnya yang dingin. Tanya aja sendiri sama dia. Gue langsung pasang muka melas biar sistemnya mau lanjut cerita, tapi sistemnya nggak mempan, disogok muka melas gue. Dia langsung nyuruh gue cepetan ngerjain. Akhirnya gue cuma bisa pasrah sambil meluk buku catatan sama pulpen, nunggu bel pulang sekolah biar bisa nyamperin Joan Kian. Pas Joan Kian lihat gue dateng, daun telinganya langsung merah merona, tapi gue ngelihat mukanya yang datar gitu, jadi agak ngeri juga sih. Kan udah lama banget nggak ketemu. Apa dia masih inget sama gue ya? Kalau gue samperin sekarang terus ditolak karena dianggap ganggu kan berabe, bisa tengsin parah gue. Duh, apa mending batalin aja ya? Ntar lu ujung-ujungnya nanya sistem lagi, temen-temen sekelas pada bisik-bisik nyemangatin gue, ayo maju. Mana mungkin dia lupa sama lu? Orang dia sengaja nggak lulus ujian demi lu kok. Jelas-jelas dia masih inget banget. Si Yuki ngeliatin gue kayak gitu, gemes banget pengen langsung dorong gue ke arah Joan Kian biar diajarin. Pas semua orang ngira gue bakal ciut dan gak jadi nyamperin. Tiba-tiba Joan Kian gerak duluan, terus nanya ada yang bisa dibantu. Gue langsung salting parah, terus bilang dengan canggung, ini ada soal yang gue gak paham. Bisa tolong ajarin gak? Abis ngomong gitu, gue langsung nyesel setengah mati. Lah kan posisi Joan Kian sekarang lagi di peringkat bontot. Masa gue malah nanya soal ke dia? Apa dia gak bakal mikir? Kalau gue sengaja nyari gara-gara, tapi di luar dugaan, Joan Kian malah senyum tipis terus bilang, boleh. Dia langsung ngelirik teman sebangkunya, dan temennya yang PK itu langsung pergi. Joan Kian berdiri biar gue bisa duduk di bangkunya. Terus dia sendiri duduk di bangkunya Suji. Yang lihat kelakuan Joan Kian langsung protes, heh, emangnya kursi gue ada penyakitnya apa? Kok kayak jijik banget sih? Kalau lu nggak mau dia duduk di situ, lu juga jangan duduk di situ dong. Lah sekarang gue malah duduk di kursinya. Pas Suji baru mau pamer, dia langsung kicep pas lihat tatapan dingin dari si Joan Kian. Dengan buru-buru dia nyari kursi di belakang terus duduk anteng. Baru deh Joan Kian nggak melototin dia lagi. Asli, dia ketakutan setengah mati. Pas gue duduk di kursinya, Joan Kian sambil dengerin dia ngejelasin materi, pikiran gue malah melayang kemana-mana. Gila, suara Joan Kian candu banget. Joan Kian langsung diam bentar, telinganya merah merona lagi. Dia bisik, jangan berisik. Gue langsung melotot kaget. Agak nggak terima dong. Lah perasaan gue nggak ngomong apa-apa deh. Joan Kian dengan lembut bilang, maaf, aku salah denger. Yok lanjut. Anak-anak sekelas langsung pada nutup mulut, nahan tawa biar nggak pecah, tapi tetap aja pada cekikikan. Bagusan mana sih? Sian yang denger batin gue makin lama makin sewot. Emang seenak itu ya didengar? Suaranya sebagus itu apa? Dia langsung balik badan. Sambil melototin gue. Lah gue kaget dong dia tiba-tiba balik badan gitu. Kenapa dia mukanya judes banget pas denger suara batin gue? Teman-teman yang lain juga pada ikutan ngeliat. Dan bener aja, muka Sian emang kelihatan kesel banget. Mereka seketika ingat sama rumor yang pernah gua bahas. Semuanya langsung mikir kalau Sian lagi ya cemburu berat. Nggak cuma mereka doang, gue pun mikir hal yang sama. Ngapain si Sian marah-marah? Apa karena gue minta diajarin sama Joan Kian, dia cemburu, dia marah? Waduh, apa gue bakal digebukin? Mana dia kan preman sekolah. Kena boga mentah dia pasti sakit banget anjir. Aduh, mampus. Kok gue bisa lupa sih Sian sama Joan Kian kan? Gosipnya pacaran, harusnya gue nggak usah nyamperin Joan Kian tadi. Badan gue yang krempeng gini, mana kuat nahan satu pukulan dari dia. Sian yang denger suara batin, gue langsung pasang muka makin asem. Siapa sih sebenarnya yang nyebarin rumor kalau dia pacaran sama Joan Kian? Awas aja, kok kalau ketahuan bakal dia sikat. Habis tuh biang gosip. Tapi di mata gue, ekspresi Sian malah makin kelihatan serem. Aduh, muka macam apa itu? Serem abis. Dia nggak beneran mau ngehajar gue kan ya? Mending gue cabut deh sekarang. Pas Sian baru mau ngejelasin, tiba-tiba suara Joan Kian kedengeran. Gak usah dihirauin. Yuk lanjut. Gue langsung melotot kaget. Lah, ada apa nih? Kok suasananya makin panas? Apa mereka mau ribut? Kalau mereka mau berantem, mending gue buru-buru menjauh deh. Terakhir kali dua orang ini ribut, gue kena imbas harus nulis surat refleksi diri tambahan sebanyak 3.000 karakter. Males banget gue nulis gituan lagi. Mending gue kabur diem-diem aja deh. Lagian beberapa soal juga udah kelar gue kerjain, sisanya ntar tinggal nanya ke sistem pembelajaran aja. Baru aja gue mau berdiri, Joan Kian langsung nahan gue duluan. Jangan gerak, susah banget perjuangan dia. Biar bisa deket sama gue, berani-beraninya si Sian ganggu. Terus dia bilang dengan nada agak kesel ke Sian. Ada urusan apa kalau nggak ada jangan ganggu kami. Sian juga nggak mau kalah dong. Tentu aja ada urusan. Gue juga bisa kok ngajarin dia. Joan Kian denger itu kayak denger lelucon terkonyol abad ini. Dengan nilai matematika lu yang cuma dapet puluhan itu, muka Sian langsung merah padam saking malunya. Coba aja dulu dia rajin belajar tapi ya gengsinya tetap nggak boleh turun dong. Emangnya lu pikir lu bisa ngejelasin apa? Ya gue kan bisa nyariin tutor buat dia. Joan Kian langsung mendengus remeh. Sian yang ngelihat sikap sombongnya Joan Kian langsung kepancing emosi. Maksud lu apa kayak gitu? Anak-anak kelas 13 langsung heboh.
Dua pentolan sekolah mau tanding nih, mereka juga kepo siapa yang bakal menang. Tapi ngelihat dua cewek cantik di depan gue ini, gue malah nggak ngerasa seneng sama sekali. Yang ada malah merinding ketakutan. Dengan suara lirik gue bilang, mending gue pergi aja kali ya. Dan tiba-tiba lu nggak boleh pergi. Teriak Sian sama Joe, Ankian, barengan. Gue langsung nelen, lu udah makin gemeteran ketakutan. Gila ya? Pantesan aja mereka digosipin pacaran, kompak bener. Habis itu Joe, Ankian sama Sian saling tatap-tatapan dengan mata penuh kebencian. Gue cuma bisa pasrah sambil nyoba ngecilin keberadaan gue biar nggak ketahuan. Dua orang ini kalau lagi adu mulut seremnya nggak ngotak. Ogah banget gue kena imbasnya. Tiba-tiba mereka saling lirik, kayaknya dapat kesepakatan nih. Yaitu ngejelasin ke gue kalau mereka berdua tuh sama sekali nggak ada hubungan apa-apa. Sian sama Seon Kian langsung kompak megang bau gue. Maksa gue buat duduk manis lagi. Gue bener-bener kayak bocah korban bully. Kasian banget asli. Temen-temen sekelas yang lagi nonton drama ini langsung pada bersorak. Wah, kok dulu kita nggak tahu ya kalau sekolah ternyata seru gini, tahu ada tontonan gratis gini, mending nggak usah main keluar deh. Sementara itu Suji cuma bisa melongo liatin drama cinta segitiga di depannya. Yukien nonton terus sampai puas. Bodoh amat deh si Sian Kian sempat protes soal tempat duduknya. Yukien langsung lirik Xiao Kong sama Sian dengan muka girang. Matanya berbinar-binar penuh semangat, walaupun agak merasa bersalah sama ayahnya, dia beneran menikmati drama gratis ini. Teman-teman sekelasnya juga nonton sambil cengar-cengir bahagia. Tapi gue sendiri malah nggak tenang, sumpah. Gue takut banget kalau dua orang ini sampai ribut. Bisa sisa gue yang nggak tahu apa-apa. Kena imbasnya juga. Pas gue baru mau buka suara, tiba-tiba gue dengar suara Sian sama Zayan barengan. Kita nggak kayak yang kalian pikirin. Apaan sih maksudnya? Gue agak bingung, tapi gila sih mereka bisa sekompak itu. Beneran kayak pasutri baru. Kompak banget. Si sama Xiaowan langsung saling lirik dan dua-duanya sama-sama pasang muka jijik. Zio Kain ngelirik Siun, ngasih kode biar dia mending diam aja. Biar gue yang ngomong. Si muter bola matanya malas ke arah Sioenkin sambil gerakin bibir tanpa suara. Kenapa nggak boleh diam lo? Tingkah random mereka berdua beneran bikin gue melongo. Ini berdua sebenarnya lagi ngapain sih? Anak-anak lain juga manggut-manggut setuju. Mereka lagi ngapain sih? Tapi ya udahlah ya, yang penting seru buat ditonton. Sian muter bola matanya malas terus Zion Kian cangkat cara. Ada yang mau gue omongin sama lo, gue langsung melotot natap Zion Kian. Mau ngomong apa coba? Apa? Dia mau nyuruh gue ngejauh dari Zion Kian. Buat klaim kepemilikan gitu, padahal nggak perlu dideklarasikan juga kali. Lo bakal mundur sendiri secara sukarela. Pokoknya gue nggak bakal ngebiarin lo ikut campur. Zo Ankin cuma bisa pasrah natap Sian. Pas si bodoh ini baru mau ngomong, tiba-tiba terdengar suara lembut. Kalau ada yang bingung, tanya ke aku aja. Dengar suara itu rasanya kayak ngelihat juru selamat. Pas gue nengok, ternyata ketua kelas lagi senyum manis ke arah gue. Emang bener sih, ketua kelas bisa selalu diandalkan. Gue pun langsung beresin barang-barang gue. Tanpa nunggu yang lain, sempat bereaksi. Gue langsung lari ke samping. Ketua kelas, yuk cabut. Si sama Xiaowan langsung natap ketua kelas dengan muka bete maksimal. Tapi si ketua kelas kayaknya cuek aja, malah pamer senyum ke mereka. Dia nuntun gue balik ke tempat duduk gue, terus bilang ke Suja, kamu boleh pergi sekarang. Suji yang masih agak linglung cuma bisa bengong. Dia sebenarnya paham maksud ketua kelas, makanya langsung buru-buru ngalah dan ngasih kursinya. Begitu gue duduk, ketua kelas langsung bilang ke teman sebangku gue, Lei, boleh tukaran tempat duduk bentar nggak? Pas Lei ngelihat muka ketua kelas yang cakepnya kelewatan sampai bikin meleleh, dia langsung pasrah menyerahkan kursinya. Anak-anak kelas yang lihat kejadian itu langsung pada heboh sendiri. Wah, ketua kelas ternyata ikutan nimbrung juga. Tapi ya mereka sih makin senang, kan lumayan dapat tontonan seru lagi. Lanjutkan perjuangan kalian. Batin mereka yang asyik nonton drama. Yukien diam-diam ngelirik gue sama ketua kelas, terus beralih ke Xiaoi sama si yang lagi berdiri cengok. Dia nggak tahan buat nggak bersorak dalam hati, mantap banget. Suka banget nih tontonan kayak gini. Tapi di sisi lain, Ziwang sama Sai kelihatan bete parah. Mereka berdua saling tatap, mendengus dingin, terus langsung buang muka satu sama lain. Pas mereka nengok ke arah gue dan ngeliat interaksi penuh senyuman antara gue sama ketua kelas, rasanya mata mereka kayak kesilauan saking cemburunya. Suji yang ngeliat mereka berdua, cuma bisa ngerasa ngeri sendiri. Dalam hati dia ngebatin, pokoknya sekarang jangan sampai deh nyari gara-gara sama mereka berdua. Kalau nggak bisa mati mengenaskan gue. Akhirnya, berkat penjelasan sabar dari ketua kelas sebelum berpulang bunyi, tugas gue akhirnya kelar juga. Selesai juga akhirnya. Gue bersumpah nggak mau nyentuh matematika lagi. Soal matematika tuh beneran gila dan nggak ngotak. Perjuangan yang bener-bener nggak mudah. Sistem belajar gue bahkan sampai ngasih tepuk tangan. Nggak buruk, kerja bagus. Nggak cuma sistem belajar aja yang ikutan senang buat gue, teman-teman sekelas juga. Pada heboh kegirangan karena sebentar lagi mereka bisa dengar kelanjutan gosip soal bapaknya Yukin. Gue pun senyum agak malu-malu natap ketua kelas dengan penuh rasa terima kasih.
Ketua kelas beneran baik banget. Makasih ya ketua kelas. Si ketua kelas cuma ngangkat tangannya terus nepuk-nepuk pundak gue dengan lembut. Dia bilang dengan pelan, gak usah sungkan. Tapi interaksi manis ini di mata Xiaoin sama Sion kelihatan menyilaukan banget sampai bikin mereka panas. Sionkin langsung ngelirik sini ke arah Ci. Ini semua gara-gara lo. Coba kalau bukan karena lo, dia nggak bakal direbut sama ketua kelas itu. Sisi juga nggak mau kalah dong. Dia balas memutar bola matanya sambil ngebayangin adegan pas ketua kelas nepuk-nepuk kepala gue tadi. Di dalam hatinya dia bertekad bulat. Mulai hari ini, dia bakal belajar keras biar besok-besok dia yang bisa ngajarin gue. Padahal gue sendiri biasa aja pas disentuh sama ketua kelas tadi. Yang paling gue pedulin sekarang cuma satu, yaitu kelanjutan cerita soal bapaknya Yukin. Pas gue baru aja mau nanya, tiba-tiba bel pulang sekolah bunyi. Tapi anehnya nggak ada satupun anak di kelas yang beranjak dari kursinya. Gue langsung angkat alis, kebingungan. Lah, kok pada nggak pulang? Kan udah bel. Bukannya biasanya mereka langsung ngibrit keluar sekolah buat main ya. Ini kenapa pas semuanya malah pada kayak biksu lagi meditasi, diem, sebaik nggak gerak sama sekali. Gue jadi mikir, apa sekolah ini punya daya tarik magis ya? Sampai-sampai mereka ogah pulang, pas bel udah bunyi. Nggak cuma gue yang ngerasa aneh, gurunya pun ikutan heran. Guru itu natap seiski kelas dengan pandangan ngeri, terus buru-buru ngibrit, pergi. Kelas ini beneran aneh banget deh. Mungkin si guru kudu buru-buru cari dukun atau beli jimat pelindung biar tenang. Sementara itu anak-anak kelas yang dengar omongan gue langsung jantungan. Kurang ajar banget nih bel pulang. Kenapa harus bunyi sekarang sih? Pas kita pengen pulang cepat, belnya malah mogok, nggak mau bunyi sama sekali kayak udah mati. Giliran kita pengen nongkrong lebih lama, malah langsung bunyi tanpa permisi. Sialan banget. Mereka langsung nelan ludah sambil mikir keras cari alasan yang logis. Tiba-tiba suara salah satu murid cowok memecah keheningan. Aduh, capek banget, mager balik cepet sepet. Tidur bentar, baru pulang. Abis ngomong gitu, dia langsung ambruk di mejanya. Temen sebangkunya juga langsung nyaut. Gue ikutan deh. Gue cuma bisa melongo heran. Lah emang bisa ikut-ikutan tidur kayak gitu. Pas gue ngeliat murid-murid lain juga ikutan terpapar di meja masing-masing kayak ogah pulang. Gue ngerasa makin aneh sama kelakuan mereka. Tapi ya udah lah ya, emang dari kemarin mereka semua udah rada aneh. Jadi kelakuan absurd kayak gini pun udah dianggap wajar. Walaupun gue bilang mereka aneh, tapi gue gak curiga sama sekali. Mereka pun langsung bisa bernapas lega seketika. Tapi sedetik kemudian mereka langsung jantungan lagi pas dengar gue bilang, yuk cabut, kita ngobrol sambil jalan aja. Seketika anak-anak sekelas langsung pada berdiri serentak. Semuanya langsung buru-buru beresin barang-barang mereka, bikin gue kaget setengah mati, sampai hampir ngejatuhin buku. Ada apa sih ini? Pada kenapa coba? Bukannya tadi katanya mau pada tidur. Kok sekarang malah pada berdiri? Fix, ini kelas isinya orang sakit semua. Anak-anak kelas cuma bisa meratapi nasib dibilang sakit lagi. Padahal kan mereka kayak gini demi dengerin gosip dari lo. Perjuangan mereka beneran seputus asa itu anjir. Yukin berdiri terus, nyamperin gue sambil senyum-senyum manis. Dia bilang, yuk nanti kita beli cemilan bareng di luar. Gue sempat ragu sih, emang kita seakrab itu ya? Tapi ya kali gue nolak ajakan cewek secakep dia. Gue beneran gak bisa nolak pesonanya. Sambil tersenyum gue jawab, oke deh. Pipi Yukin langsung memerah merona. Gila, dipuji cantik nih ya, salting brutal kan tuh. Yuk langsung berangkat. Ada toko kue, baru deket sekolah. Nanti aku yang traktir deh. Gue pun ngangguk patuh sambil bilang, siap. Pas Yukin lihat gue yang nurut banget kayak gini, tiba-tiba tangannya gatel pengen ngelus-ngelus. Dia akhirnya paham kenapa ketua kelas hobi banget nepuk kepala gue. Sumpah, ngelihat gue yang penurut banget mirip anak kucing gini bikin dia gemes brutal. Di dalam hatinya, dia udah meong-meong histeris sambil mikir keras gimana caranya buat nyulik gue pulang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba keheningan itu pecah pas anak-anak lain langsung teriak, yuk Kien, ajak kita makan juga dong, kita juga pengen jajan kali. Bener banget, mana bisa lo cuma ngajak dia doang, kita juga pengen makan kali. Gue langsung membelalakan mata lebar-lebar kayak anak kucing. Emang kuenya seenak itu ya? Gara-gara banyak banget yang mau ikut makan, si Yukin sebenarnya pengen banget nolak. Tapi berhubung dia sadar semuanya itu antek-antek tukang gosip, ya mau nggak mau dia setuju. Akhirnya semua anak kelas 13 pergi bareng-bareng ke toko kue baru di luar sekolah. Rombongan lebih dari 20 orang jalan bareng. Bikin murid-murid dari kelas lain langsung ketakutan. Tapi pas tahu kalau itu anak-anak kelas 13. Mereka langsung ngerasa biasa aja. Soalnya akhir-akhir ini kelas 13 emang rada aneh sih. Pas mereka jalan ke arah toko kue, murid-murid lain yang awalnya mau beli kue langsung berhenti di tempat. Bahkan murid yang udah di dalam toko pun langsung lari keluar. Gue ngelihat pemandangan ini cuman bisa pasrah dan menghela napas. Apa iya kelas-kelas sasaran itu? Kenapa murid-murid lain pada kabur? Anak-anak kelas yang lain cuma bisa pura-pura nggak tahu sambil ngelihat ke langit dan tanah. Ada juga yang garuk-garuk hidung. Padahal mereka cuma kebelet pengen denger gosip. Pemilik toko kue yang ngelihat semua orang kabur baru mau ngecek ada apa. Tapi keburu disapa duluan.
Gue ngelihat si pemilik toko dengan heran dan nggak bisa semenahan tawa. Kayaknya dia mikir kita kesini mau tawuran deh. Pasti dikira komplotan pembuat onar. Yukin angkat bicara duluan. Bos, kita kesini mau beli kue kok. Meskipun pemilik toko ini sebenarnya jago bela diri, entah karena aura kelas kita terlalu kuat, aksi beli kue ini malah kelihatan kayak mau nyari ribut. Tapi dia tetap mempersilahkan mereka masuk. Lagian, siapa sih yang bakal nolak duit? Anak kelas akhirnya masa masing-masing dapat satu kue. Gue ngeliat kue coklat di depan gue dan sambil makan, gue nanya ke sistem pembelajaran, sebenarnya ada apa sih sama bapaknya Yukin? Selingkuh apaan? Terus selingkuhannya siapa? Begitu gue nanya gini, mata anak-anak sekelas langsung membelalak lebar. Ah, kenapa coba? Soalnya mata mereka yang berbinar-binar langsung tertuju ke arah gue. Sistem pembelajaran langsung berdeham. Tuan, Tuan, biar aku kasih tahu ya. Bapaknya Yukin gak cuma selingkuh, ibunya juga ternyata selingkuh. Hah? Apa? Bapaknya selingkuh, ibunya juga selingkuh? Gila sih. Padahal hubungan kedua orang tuanya kelihatan harmonis banget. Murid-murid lain langsung lihat ke arah Yukin dengan tatapan penuh simpati. Kasian banget. Kirain hubungan bokap, nyokapnya harmonis banget. Gak taunya malah sama-sama selingkuh. Sistem pembelajaran langsung ngebongkar info yang lebih mencengangkan lagi. Bapaknya ternyata selingkuh sama kerabat sedarah dan ibunya lagi main drama ala ibu tiri. Gue langsung melotot. Gila, seru banget. Anak-anak kelas juga ikutan heboh. Ayo cepetan lanjutin ceritanya. Sementara itu, Yukin udah kayak ikan mati yang terkapar di meja. Hubungan sedarah, ibu tiri, drama. Kalau soal ibunya sih gampang ditebak. Tapi bapaknya selingkuh sama siapa? Apa sama paman besar atau paman kecil? Gak mungkin sama kakeknya kan? Wah, gak boleh itu. Bisa-bisa dikutuk Tuhan. Yukin tiba-tiba mikir, bukan sama kakek, paman besar, paman kecil, atau nenek tiri dari pihak ibunya kayaknya. Hal itu masih bisa dia terima. Tapi rasanya nyesek banget. Kue manis ini pun gak bisa ngilangin rasa pahit di hatinya. Murid-murid lain di kelas, termasuk gue, menatap Yukin dengan pandangan kasihan. Yukin langsung bilang gak usah begitu kali. Tatapan kasihan itu malah bikin dia ngerasa makin mengenaskan. Sistem pembelajaran ini benar-benar pinter banget bikin suasana makin panas. Apalagi pasangan suami istri itu malah saling mengarahkan dan saling nutupin perselingkuhan masing-masing. Gue langsung melotot. Gue pengen tahu gimana kronologinya. Anak-anak yang lain juga teriak, kita juga pengen tahu kronologinya. Tapi Yukin malah nolak, gue gak mau tahu. Gue mau pulang aja, Hicks. Serem banget sistem pembelajaran tiba-tiba berdeham kayak dapet kode rahasia. Pasangan itu lagi ada di Hotel Hoyang deket sini loh. Mau ke sana nggak? Kita bisa ngobrol sambil jalan. Gue langsung berdiri tegak. Ayo, langsung gas. Begitu gue berdiri, yang lain langsung ikutan berdiri juga, ketua. Kelas langsung benerin kacamata emasnya, tersenyum, dan bilang, kalian semua mau main ke hotel keluarga gue? Ternyata Hotel Hoyang itu punya keluarganya si ketua kelas. Gue langsung ngangguk cepat, ayo berangkat. Yang lain juga ikutan ngangguk. Mereka semua juga pengen ikut. Ketua kelas tersenyum tipis. Yuk, jalan. Si ketua kelas langsung memimpin anak-anak kelas 13 jalan dengan gagah berani menuju hotel keluarganya. Di tengah jalan, sistem pembelajaran lanjut bercerita. Mau denger cerita tentang bapaknya dulu atau ibunya dulu nih? Gue mikir sebentar. Kalau soal ibu tiri sih gue kayaknya udah tahu. Gue inget hubungan ibunya Yukin sama nenek tirinya nggak begitu akur. Tapi kok bisa-bisanya mereka malah selingkuh bareng. Jadi gue mending pengen denger soal bapaknya dulu. Siapa sih sebenarnya kerabat saudara ini? Apa kakak laki-lakinya, kakak perempuannya, pamannya, bapaknya sendiri? Atau malah semuanya? Yukin yang denger omongan gue. Rasanya pengen muntah darah. Ya ampun Tuan, dosa apa yang udah gue perbuat sampai harus dihukum kayak gini? Anak-anak lain bersorak heboh. Gila ya, orang kaya emang mainnya beda banget. Sistem pembelajaran atap gue berdeham sekali, lalu bilang, bukan semuanya kok. Gue langsung membelalakan mata. Jangan-jangan kakeknya, tapi kan hubungan kakek sama cucu perempuannya ini gak akur. Lagian, tuan besar keluarga Fu kayaknya udah meninggal deh. Yukin saking marahnya sampai matanya melotot ke atas. Dia ngerasa butuh panggil ambulans sekarang juga. Butuh tabung oksigen, tolongin gue. Sistem pembelajaran menatap gue pasrah. Imajinasi kamu boleh juga ya? Tapi tebakan kamu salah semua. Kita semua langsung mengelus dada sambil menghela napas lega. Tapi abis itu gue mikir, lah kan ini bukan bapak gue. Ngapain juga gue lega ya? Gue langsung melotot ke arah sistem pembelajaran dan teriak. Makanya buruan kasih tahu. Ngapain sih? Sok misterius banget. Sistem malah jawab, kenapa buru-buru sih? Gimana kalau tebak sekali lagi? Anak-anak kelas ngerasa kalau aja mereka bisa ngelihat sistem pembelajaran ini, mereka pasti udah nggak tahan buat mukulin dia sampai babak belur. Kalau mau kasih info, ya kasih aja kali. Malah pakai acara tebak-tebakan segala. Bikin orang penasaran setengah mati aja. Gue udah gak tahan lagi. Cepetan bilang, apaan sih yang mesti ditebak? Emang ada yang penting buat ditebak? Gue udah nebak berkali-kali tapi salah terus. Apa jangan-jangan sama anak laki-lakinya? Tapi kan dia gak punya anak laki-laki. Apa bapaknya Yukin punya anak haram, terus mereka main drama sedarah? Hubungan bapak sama anak laki-laki rasanya aneh banget sih.
Murid laki-laki di kelas yang denger ini langsung jadi agak takut buat pulang dan ketemu bapak mereka sendiri. Yukin memutar bola matanya, saking marahnya badannya sampai gepetaran. Oh, tolong, siapapun tolongin gue. Ternyata gue punya banyak banget bapak yang gak bener. Udah main sama kerabat saudara, malah main sama anaknya sendiri juga. Tapi detik berikutnya omongan sistem pembelajaran bikin mereka bisa menghela napas lega. Sebenarnya nggak persis kayak gitu sih, tapi hampir mirip. Dia itu anak haram dari ayahnya Tuan Besar. Tunggu, gue agak bingung nih. Anak haram dari ayahnya Tuan Besar. Bukannya itu berarti saudaranya Tuan Besar. Jadi dia itu paman buyut dari bapaknya Yukin. Seriusan ini hubungan paman sama keponakan? Tapi kok rasanya nggak seheboh kalau sama anak haram ya. Yukin yang tadinya sempat santai langsung tegang lagi. Tapi dia mikir setidaknya asal bukan sama anak haram sendiri sih, masih aman. Kenapa sih dia? Mau bagaimanapun itu kan masih ada hubungan darah. Sialan banget. Ini semua gara-gara sistem belajar sialan itu yang spill tipis-tipis bikin mentalnya terlatih. Si sistem belajar cuma bisa natap gue pasrah. Terus bilang, kalau sekarang situasinya agak aneh gara-gara malah ngeluh kurang seru. Udahlah, nggak usah mikirin detail kecil. Jadi sebenarnya ada apa nih? Berapa sih umur paman buyutnya terus? Apa ayahnya? Yukisin tahu soal ini. Si sistem belajar akhirnya buka suara. Paman buyut itu anak bungsu dari ayahnya Tuan Besar. Jadi umurnya jauh lebih muda dari Tuan Besar. Dia bahkan diasuh sama Tuan Besar kayak anak sendiri. Dan cuma beda sekitar 10 tahun. Lebih tua dari ayahnya Yuki. Tiba-tiba gue langsung nyamber. Aduh, sorry banget nih motong omongan. Rada nggak sopan sih. Tapi asli gue penasaran banget. Sebenarnya siapa yang mulai duluan? Yang lebih tua atau yang muda? Si sistem belajar kayaknya nggak paham maksud gue. Akhirnya dengan teori psikologi andalan, gue jelasin pelan-pelan ke dia. Si sistem cuma senyum misterius sambil bilang, nanti juga lu bakal tahu sendiri pas lihat langsung. Mau lanjut dengerin nggak? Kalau lu potong omongan gue lagi, beneran deh gue nggak bakal cerita lagi. Mendengar itu, gue langsung mingkem rapat-rapat. Silakan dilanjut, bos. Si sistem belajar mendengus kesal terus bilang, paman buyut ini sebenarnya selalu disembunyiin dan dibesarkan diam-diam sama Tuan Besar. Keluarga View bahkan nggak ada yang tahu kalau orang ini beneran ada. Waktu mudanya, ayahnya Yukin itu playboy kelas kakap yang terkenal banget. Dia disukai banyak cewek maupun cowok, sampai akhirnya dia ketemu sama satu cowok yang bener-bener bikin dia jatuh hati. Plot twist, cowok itu ternyata paman buyutnya sendiri. Tapi dia nggak tahu sama sekali, makanya dia mulai ngejar si paman buyut mati-matian. Sedangkan si paman buyut yang udah tahu kenyataannya jelas selalu nolak. Dia mentah-mentah. Tapi si ayah waktu itu malah mikir kalau cowok ini polos banget, tulus, dan gak gampang tergoda sama kekayaannya. Alhasil dia makin jatuh cinta setengah mati sama paman buyutnya itu. Si paman buyut lama-lama goyah juga karena terus-terusan dikejar kayak gitu. Di tengah proses itu, dia sebenarnya ikutan baper. Tapi dalam hatinya dia tahu ini salah karena dia adalah paman buyutnya. Mereka nggak boleh bersatu. Dia benar-benar tersiksa secara moral, tapi di sisi lain nggak bisa nolak perasaannya sendiri. Sampai suatu hari si ayah hampir mati demi ngelindungin dia. Akhirnya si paman buyut luluh dan setuju buat pacaran. Mereka sempat ngelewatin masa-masa indah yang nggak terlupakan bersama. Tapi sayangnya hubungan ini kecium juga sama Tuan Besar. Hari itu Tuan Besar langsung nemuin si paman buyut. Nggak tahu deh mereka ngomongin apa. Yang jelas paman buyut langsung pergi ke luar negeri. Si ayah yang kehilangan jejak sempat berniat nyusul ke luar negeri buat nyari dia. Tapi keburu dikurung di rumah sama Tuan Besar. Setelah itu dia dipaksa nikah. Karena nggak bisa ngelawan, dia akhirnya nemuin ibunya Yukin. Dia tahu kalau ibunya Yukin juga punya orang yang dia taksir. Tapi sama-sama ditekan sama keluarga buat segera menikah. Akhirnya mereka berdua sepakat buat bikin pernikahan palsu biar bisa nipu keluarga masing-masing, sekaligus tetap bisa sama orang yang mereka cintai. Ibunya Yukin dan selingkuhannya hidup bahagia banget, tapi si ayah benar-benar menderita, pacarnya udah pergi entah kemana. Tiap hari ibunya Yukin mesra-mesraan sama pasangannya, hatinya makin ngenes. Tapi Tuan Besar nggak pernah sekalipun ngizinin dia ke luar negeri. Sampai akhirnya dia berhasil ambil alih kekuasaan penuh atas keluarga View dan nggak ada lagi yang bisa ngalangin dia. Dia langsung terbang ke luar negeri buat bawa pulang pujaan hatinya. Gue pun langsung heboh, gila seru banget, dramatis habis. Suka banget, gue denger yang begini. Lanjut dong ceritanya. Yang lain juga ikutan manggut-manggut, penasaran. Sementara Yukin mukanya udah flat banget, nggak tahu harus berekspresi kayak gimana lagi. Nggak apa, aman kok, nggak ada yang perlu ditakutin. Lagian hidup emang sebercanda itu. Semua orang pasti bakal ngelewatin masa-masa sulit kan. Tapi setelah dia ngelaluin badai kayak gini, di masa depan dia pasti bakal sukses ngelakuin apapun. Cuma ya tetap aja kasihan sih. Dia ngelirik ke arah Leoshan yang lagi nyengir lebar kegirangan. Sekarang dia akhirnya paham gimana rasanya jadi Lukian pas aibnya di-spill habis-habisan kemarin. Dia langsung ngelihat sekeliling, nungguin momen giliran aib orang lain yang dibahas biar dia bisa ketawa lepas kayak gitu juga. Pas si sistem belajar ngelihat gue mau nyela lagi, gue buru-buru nutup mulut.
Sistem belajar pun lanjut cerita, bagian selanjutnya agak kurang ramah buat anak di bawah umur ya. Jadi kita skip aja bagian yang vulgar ini. Yah, padahal gue pengen denger bagian itu juga. Yang lain langsung ngangguk setuju, mereka juga kepo abis. Tapi Yukin malah langsung nutup telinganya rapat-rapat. Dia beneran gak mau denger kelakuan mesum ayahnya. Si sistem belajar langsung muter bola matanya malas ke arah gue. Apaan sih yang mau lu denger? Tugas lu sekarang itu belajar yang bener, makin pintar tiap hari. Terus masuk universitas impian. Hal-hal unfaedah kayak gini gak usah lu dengerin. Gue langsung nutup mulut sambil ngebatin. Cerewet banget dah melebihi emak gue sendiri. Ini sebenarnya sistem belajar atau emak-emak sih? Si sistem belajar lanjut lagi. Lalu terjadilah aksi penyekapan Paman Buyut itu. Nah, tindakan ilegal kayak gini jangan ditiru ya. Misi kita adalah belajar dengan baik, jangan sampai ngelakuin hal-hal yang melanggar hukum. Si sistem belajar bener-bener pinter, nyari celah buat menceramahi gue. Walaupun males dengerin ceramahnya, tapi demi dapat asupan gosip terbaru, gue cuma bisa manggut-manggut nurut. Melihat gue yang mulai kooperatif, si sistem belajar pun lanjut cerita lagi. Si Paman Buyut waktu itu nolak mentah-mentah. Hubungan mereka bikin fisik dan mental keduanya tersiksa banget. Akhirnya si Paman Buyut ngebongkar kalau mereka itu ada hubungan darah. Si ayah nggak percaya, lalu pergi mabuk-mabukan selama 3 hari, 3 malam non-stop. Ujung-ujungnya dia lari nyamperin si Paman Buyut lagi. Dia bilang kalau dia nggak peduli soal hubungan darah itu. Dia bahkan bilang, kamu itu kekasih yang dikirim takdir buat aku. Kebetulan aja dikirimnya ke keluarga aku sendiri. Kita ini kerabat sekaligus sepasang kekasih. Mau gimana pun pikiranmu, aku bakal selalu mencintaimu. Tapi tiba-tiba gue ngelihat lu lagi bersiap mau nendang sebelah gue. Detik itu juga gue langsung ubah ekspresi muka gue. Rasanya emang agak canggung sih ngebahas soal ayahnya yang cinta-cintaan sama cowok lain di depan anaknya sendiri. Apalagi 2 orang ini pernah gue jodoh-jodohin dulu. Terus gimana kelanjutannya? Terus gimana? Si sistem belajar ngejelasin kalau Paman Buyut akhirnya mulai luluh, tapi minta waktu buat mikir. Si ayah tentu aja seneng banget. Tapi pas si Paman Buyut lagi galau mikir, dia malah diculik sama Tuan Besar. Tuan Besar jelas gak bisa nerima cucunya pacaran sama adiknya sendiri. Pas si ayah tahu soal penculikan ini, dia langsung pergi buat nyelamatin Paman Buyut dan nantang Tuan Besar secara langsung. Dia bilang kalau Paman Buyut mati, dia juga bakal ikutan mati. Tuan Besar yang udah keburu capek menghadapi drama mereka berdua, akhirnya angkat tangan. Dia udah gak punya energi lagi buat ngurusin mereka, jadi dia cuma minta satu syarat. Jangan bikin heboh di luar sana dan jaga nama baik keluarga. Akhirnya mereka berdua pun resmi bersatu. Gue langsung nanya, cuma gitu doang ceritanya? Si sistem belajar jawab, ya udah tamat ceritanya. Gue langsung ngelirik ke arah Yukin terus nanya. Jadi sebenarnya Yukiksen itu anak kandung dari orang tuanya bukan sih? Yukin langsung melotot kaget. Tolong ya, mental gue udah cukup terguncang gara-gara spill tadi. Jangan siksa gue lagi. Tapi si sistem belajar malah ngambil tongkat kecil terus getok kepala gue. Jangan ngadi-ngadi deh lo. Emang bener kok, setelah Yukishin lahir, orang tuanya langsung pergi ngejar cinta sejati mereka masing-masing. Gue langsung manggut-manggut paham. Untung bukan anak kembar ya. Si sistem belajar ngelirik gue tajam, lu mikir apa sih? Pas Sutri itu, pas ketemu cinta sejati mereka kan, statusnya emang udah gak suci lagi. Gue langsung oh aja deh. Terus gimana nasib ibunya sekarang? Kabar ibunya gimana sekarang? Mata yang lain langsung berbinar-binar kelaparan, nunggu asupan gosip terbaru. Walaupun agak gak enak hati sama Yukin, tapi jujur dengerin gosip silsilah keluarga begini emang memuaskan banget. Yukin sekarang udah kayak ikan mati yang kehilangan semua tenaganya. Setelah sukses ngelewatin shock berat gara-gara cerita ayahnya tadi, dia pikir mentalnya udah terlatih dan bakal sanggup denger kelanjutannya. Alah, cuman cerita ibu tiri doang. Dia pasti kuat lah. Pasti bisa si sistem belajar batuk bentar, terus lanjut cerita. Kakeknya Yuki tuh dulunya buaya darat parah, apalagi pas neneknya meninggal, makin menjadi-jadi dah main di luaran. Ibunya Yukin udah kenyang banget ngelihat kelakuan bapaknya. Dia mah cuek aja sama para pelakor atau simpanan bapaknya di luar sana. Asalkan nggak dibawa pulang ke rumah. Tapi plot twist, tiba-tiba ada satu cewek yang dibawa pulang. Bahkan resmi nikah sama bapaknya. Waktu itu dia ngamuk parah. Langsung labrak bapaknya, tapi bapaknya kayak kena pelet. Mau segila apapun, ibunya Yukin bikin keributan. Bapaknya tetap kekeh mau nikah sama cewek itu. Ibunya Yukin murka banget dong. Langsung cabut dari rumah. Tapi bapaknya juga nggak mau kalah, kartu ATM-nya langsung diblokir. Orang lain juga dilarang buat bantu dia. Ibunya Yukin nggak punya pilihan lain, terpaksa kerja serabutan, ikut orang. Akhirnya dia dapat kerjaan di sebuah kafe. Pemilik kafenya tuh lembut dan baik banget, plus cantik parah. Tahu ibunya Yukin menggelandang, dia langsung bolehin tinggal di rumahnya. Dengar cerita ini, gue nggak tahan buat motong. Jangan-jangan pemilik kafe itu ibu tirinya ya? Si sistem belajar langsung ngetok kepala gue. Jangan dipotong, dengerin aja dulu. Oke deh, gue langsung meletin lidah. Iya, paham.
Si sistem, lanjut cerita lagi. Ibunya Yukin kan dulunya anak orang kaya, mana paham cara kerja, untung pemilik kafe itu banyak bantu dia. Sikapnya juga lembut banget. Ibunya Yukin ngerasa tenang dan nyaman di deket dia. Lama-lama dia mulai naksir sama cewek lembut nan cantik ini. Si pemilik kafe juga sadar. Dia ngajak ibunya Yukin ngobrol. Intinya bilang kalau dia mau nikah. Waktu itu ibunya Yukin langsung patah hati parah. Dia pergi ke bar buat mabuk-mabukan, melampiaskan sedihnya. Teman-teman di sebelahnya malah ngasih ide gila, dan dia setuju buat ngerusak pesta pernikahan itu. Pas hari pernikahan si pemilik kafe, dia beneran datang buat ngacau. Tapi boom, ternyata pengantin prianya adalah bapaknya sendiri. Waktu itu dia langsung shock berat, terus dengan penuh emosi nyanyi lagu, "Kamu mau nikah?" Tapi pengantinnya bukan kamu. Orang-orang bilang suaranya bagus, tapi mereka lebih kepo kelanjutannya gimana. Pas bagian ini, Yuki langsung nutupin mukanya. Nggak apa-apa kok, santai aja. Kan cuma cerita tentang ibu tiri. Jauh lebih simpel dibanding cerita bapaknya. Bapaknya dulu sedarah dan ternyata itu paman buyutnya. Dia udah mati rasa karena udah ngamin banyak cobaan hidup. Nggak ada lagi yang bisa bikin dia jatuh. Si sistem belajar lanjut lagi. Dia baru tahu kalau orang yang dia taksir ternyata nikah sama bapaknya hari itu. Karena udah mabuk berat, akhirnya mereka malah tidur bareng. Wah, gue butuh videonya nih. Mana videonya? Yang lain juga pada heboh mau lihat. Tapi Yukon udah nggak bereaksi apa-apa lagi. HP-nya bergetar gila-gilaan. Pas dia cek grup chat, isinya udah 9 pesan lebih. Nggak usah dibaca juga, udah tahu isinya apa. Ribet banget lah. Langsung dia matiin, biar tenang. Si sistem belajar muter bola, matanya ke arah gue. Dia ngambil tongkat kecil sambil pasang muka kesel, kayak gemas banget sama gue. Gue udah bilang sayang 100 kali ya. Deh kan, begituan nggak boleh ditonton anak kecil. Yukian ngelirik gue, ngeliat muka melas gue, dia malah pengen ketawa. Suasananya, hatinya juga agak mendingan. Si sistem lanjut cerita. Setelah malam itu, mereka berdua kayak orang asing. Nah, nggak saling ngomong sepatah kata pun sampai akhirnya. Dia kerja sama dengan MVU dan mereka akhirnya nikah. Pas hari pernikahan dia pergi nyari ibu tirinya. Waktu itu dia bilang ke ibu tirinya, "Aku mau nikah." Tapi ibu tirinya cuma ngomong satu kalimat, "Selamat ya." Nggak ada rasa sakit sedikit pun di wajah ibu tirinya. Ekspresinya masih sama kayak biasanya. Cuman senyum lembut doang. Dulu senyuman itu bikin adem, tapi sekarang malah kelihatan menyakitkan banget. Habis kejadian itu mental dia bener-bener runtuh. Setelah nikah, mereka nggak pernah ketemu lagi sampai bapaknya meninggal. Pas dia balik ke rumah buat warisan, gue langsung nyamber. Wah, gue tahu kelanjutannya nih. Aku bakal warisin semua harta papa, termasuk kamu, ibu tiri. Si sistem belajar lirik gue, tepat sekali. Tapi besok-besok, jangan nonton yang aneh-aneh lagi ya. Gue langsung manyun. Dalam hati sih nggak terima, tapi ya terpaksa iya aja. Si sistem belajar ngomong lagi, terus ada drama siksaan fisik dan batin yang panjang. Baru deh, mereka bersatu. Gue manyun lagi. Gitu doang. Si sistem ngelirik gue terus bilang kalau bentar lagi nyampe hotel. Gue langsung semangat lagi, gimana caranya biar bisa kabur dari teman sekelas ya. Terus meluncur ke sana sendirian. Anak-anak kelas yang dengar rencana gue langsung panik. Jangan harap bisa ninggalin kita ya. Yuki yang baru dengar langsung megang tangan gue makin kencang. Dia narik gue sambil bilang, "Perutku agak sakit nih. Ayo, cepetan jalan." Gue nggak peduli lagi sama orang-orang sekitar. Asalkan bisa cepet masuk dan dengerin gosipnya. Apapun bakal gue lakuin, gue langsung narik Yukin. "Ayo, cepetan." Hotelnya udah di depan tuh. Sambil ngomong, gue narik Yukin buat lari kencang. Larinya cepet banget kayak dikejar zombie. Padahal nggak ada zombie. Tapi segerombolan anak sekelas malah ikutan ngejar kita berdua masuk ke hotel. Staf hotel langsung nyamperin. "Apa kedua nona mau menginap?" Ya kali ke hotel cuma mau numpang lewat, pasti mau nginep lah. Gue langsung ngangguk. Bener banget, tolong pesenin kamar buat kita ya. Akhirnya stafnya buka kamar, tapi nggak tahu kenapa malah jadi salah paham gini. Kamar ini malah penuh sesak sama anak-anak kelas 13. Gue ngelihatin mereka, "Kalian ngapain sih? Pok di satu kamar, staf hotel." Tadi sampai curiga kita mau tawuran atau ngapa-ngapain. Hampir aja dilaporin ke polisi. Ketua kelas langsung turun buat beresin masalah. Kalau nggak, gue nggak bakal bisa dengerin gosip ini. Malah harus mendekam di kantor polisi pula. Emang ketua kelas kita ini paling bisa diandelin. Dia cuma senyum sambil benerin posisi kacamata di hidungnya. Tepat sekali, emang gue yang paling bisa diandelin. Gue ngeliatin kerumunan orang di depan gue, mikir keras gimana caranya kabur dari mereka. Alasan apa ya? Biar bisa menyelinap keluar buat dengerin gosip. Yang lain langsung nyeletuk, "Jangan harap bisa kabur dari kita ya. Kita bakal ngikutin lu kayak setan gentayangan." Waduh, gue ngerasa semua mata langsung tertuju ke gue. Panik dong. Akhirnya gue langsung nyomot sepotong ayam goreng. Kenapa pada ngeliatin gue sih? Ada yang salah kah? Serem banget, sumpah. Banyak mata yang melototin gue. Rasanya kayak sedetik lagi mereka bakal ngehajar gue. Akhirnya gue makan ayam goreng itu buat nenangin diri. Seketika mereka langsung buang muka. Tapi gue malah tambah takut. Kok tatapannya mendadak dialihin gitu sih?
Mereka langsung nahan napas, diem-diem nungguin apa yang mau gue omongin selanjutnya. Pas gue lagi putar otak, nyari jalan keluar, suara si sistem belajar, tiba-tiba bunyi. Bentar lagi kelar nih. Lu nggak mau jalan sekarang? Begitu denger itu, gue langsung berdiri secepat kilat. Apa karena faktor umur ya? Pas gue selesai ngomong, gue lihat mereka semua juga ikutan berdiri. Gue ngelirik mereka terus bilang, gue mau makan buah nih. Mau nyari keluar dulu ya? Tanpa nunggu mereka ngejawab, gue langsung ngacir keluar. Yang lain juga ikutan ngekor di belakang. Di situ cuma kelihatan bayangan gue yang lagi mengendap-endap ditemani suara hati gue. Ayo, cepetan, buruan, di mana tempatnya? Buruan anterin gue. Nah, di sana. Sistem pembelajaran bilang, ikuti aku. Ya udah, gue ikuti tuh si sistem. Teman-teman sekelas yang lain malah ikutan ngekor di belakang gue. Sumpah, pemandangan ini aneh banget dan bikin merinding. Tamu sama staf hotel pada ketakutan dong. Stafnya baru mau nanya, tapi pas lihat tuan muda, mereka melambaikan tangan. Mereka langsung paham. Jelas banget sih tuan muda kayak Raya ini lagi main-main bareng teman sekelasnya. Akhirnya gue ngikutin si sistem pembelajaran sampai depan sebuah pintu. Lu yakin di sini tempatnya? Si sistem langsung mengangguk mantap. Gue langsung tempelin kuping ke pintu. Tapi Zong, nggak kedengeran apa-apa. Sialan, peredam suaranya kok bagus banget sih. Nggak kedengeran suara sekecil apapun. Ketua kelas yang denger suara batin, gue langsung senyum tipis. Ya iyalah, hotel punya keluarganya masa aspeknya kaleng-kaleng. Gue pun ngeliatin gagang pintu itu. Gimana kalau dobrak aja ya? Gue nanya ke sistem pembelajaran, katanya sih santai aja, tinggal ganti rugi pakai uang. Wah, langsung lega dong gue. Kalau cuma soal duit mah gue punya banyak. Gimana kalau kita jebol aja? Tanya gue ke sistem. Sistem jawab, ngapain juga kayak gitu? Cuma demi denger gosip, masa harus ngerusak pintu hotel sih? Ya harus lah. Telat dikit aja bisa ketinggalan info panas. Pas gue baru aja mau ngejebol pintu itu, tiba-tiba gue kepikiran dan nanya, emang di dalam ada siapa aja? Sistem ngejawab, semuanya ada di dalam. Sontak mata gue langsung melotot. Gila, seru banget nih. Teman-teman yang lain juga ikutan melotot. Wah, plot twistnya seru parah. Si Yukien rasanya pengen nyari lubang semut buat sembunyi karena malu. Di luar kelihatan jaim dan sopan, tapi aslinya malah pada main gila kayak gini. Udah nggak tahan lagi. Bukannya gue yang mau ngancurin pintu, tapi malah dia yang udah siap siaga. Si Yukien tiba-tiba ngambil sesuatu. Gue langsung melongo ngeliat palu gede di tangannya. Gue langsung nelan ludah. Buset, dapet palu dari mana coba? Yukien nunjuk kotak perkakas di sebelahnya, ngambil dari situ. Mata gue makin melotot. Jangan-jangan Yukien udah tahu sesuatu? Dia kelihatan murka banget. Lah, anak-anak sekelas ya jelas aja udah tahu kan lu sendiri yang ngebocorin gosipnya lewat batin. Yukien melirik ke arah gue sambil senyum tipis. Melihat senyumannya itu, gue malah tambah merinding. Sesem banget sumpah. Yukien langsung pasang muka datar lagi, terus ngangkat palunya. Udah siap banget mau ngehantam pintu. Tapi tiba-tiba tangannya ditahan sama sebuah tangan putih yang lentik. Yukien yang ngerasa dihalangi langsung naik pitam. Pas dia melotot ke atas, ternyata si ketua kelas lagi senyum ramah ke arahnya. Suara lembut nan, merdu ketua kelas pun terdengar. Ngedobrak pintu itu nggak baik loh. Yukien sebenarnya juga tahu kalau itu tindakan kriminal. Tapi masalahnya kedua orang tuanya ada di dalam dan lagi ribut sama orang lain. Bener banget tuh. Begitu dengar suara batin gue, semua orang langsung ngeliatin gue serempak. Lah, bukannya lu sendiri ya yang tadi ngusul buat jebol pintu? Gue yang heran ditatap aneh begitu, langsung megang muka sendiri. Kenapa pada ngeliatin gue lagi sih? Emang ada yang aneh di muka gue? Batin gue? Jangan-jangan gue makin ganteng ya? Teman-teman yang lain langsung ngebatin, meskipun lu narsis abis. Tapi harus diakui lu emang ganteng sih. Ketua kelas melirik gue sebentar, terus ngetuk pintu kamar, permisi, ada kebakaran di luar. Sontak gue langsung melotot. Lah, emang boleh sekreatif itu? Teman-teman yang lain juga ikutan kaget. Emang taktiknya bakal berhasil? Yukien sendiri matanya berbinar, nggak peduli caranya gimana. Yang penting dia bisa masuk dan grebek mereka basah-basah. Walaupun sebenarnya kurang sopan ya, ngegrebek orang tua sendiri. Tapi kan orang tuanya sendiri yang duluan berbuat nggak bener. Emang bener sih. Detik berikutnya pintu kamar langsung terbuka lebar. Dan tebak siapa yang buka? Seorang cowok tanpa atasan alias telanjang dada. Begitu lihat rombongan anak sekolah di depan pintu, dia panik dan mau langsung nutup pintu lagi. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang familiar. Ibu, ayah, kalian lagi ngapain? Pria itu menoleh dan pas lihat anak perempuannya sendiri, dia langsung salah tingkah sambil garuk-garuk pipi. Dia pun berdalih. Lagi pijat-pijatan. Kok gue langsung ngintip ke dalam? Masa iya cuma pijat biasa? Detik berikutnya, jeritan batin gue hampir bikin gendang telinga teman-teman pecah. Kok disensor blur begini sih? Suara sistem pembelajaran pun menyahut. Demi melindungi kesehatan fisik dan mental tuan. Semua pemandangan vulgar dan tanpa busana otomatis akan diblur. Gue langsung mengumpat dalam hati, lah kok gitu? Padahal kan mereka ngapa-ngapain. Cuma pijat-pijatan doang. Kenapa pandangan gue harus dibatasi? Kan cuma kelihatan setengah badan doang sistem. Tapi si sistem tetap kekeh, nggak boleh. Ya nggak boleh.
Lagian mereka emang beneran cuma pijat-pijatan kok. Gue langsung cengok gara-gara kepancing omongan dia. Kenapa lu nggak bilang dari tadi coba? Si sistem pembelajaran langsung pasang muka polos tanpa dosa. Ya mana saya tahu kalau pikiran Tuan semesum itu. Pikiran Tuan kotor banget ih. Padahal gue kan belum sempet lihat apa-apa. Tapi malah kena semprot. Padahal jelas-jelas dia yang mancing-mancing duluan. Kesel banget gue. Teman-teman sekelas juga ikutan kecewa berat. Ternyata Zong nggak ada adegan panas. Melihat gue cembetut gitu. Si sistem akhirnya bersuara lagi. Tapi mereka beneran habis ngelakuin itu. Terus lanjut pijat-pijatan bareng kok. Gue langsung ngakak. Wah, romantis bener ya hubungan suami istri mereka. Anak-anak yang lain langsung manggut-manggut setuju. Yukian melirik sekilas ke arah teman-temannya, lalu melangkah masuk ke dalam kamar dan langsung membanting pintu, ninggalin kita semua di luar. Gue ngeliatin pintu yang tertutup rapat dan sekarang kita semua terkunci di luar. Padahal gue masih penasaran setengah mati sama kelanjutannya. Teman-teman yang lain juga manggut-manggut kepo. Iya nih, kita juga pengen tahu. Gue cemberut kecewa ngeliatin pintu itu. Melihat gue yang ngenes begitu, si sistem pembelajaran akhirnya menawarkan bantuan. Mau saya ceritain detailnya nggak? Gue langsung ngangguk antusias. Mau banget, mau. Teman-teman sekelas pun ikutan ngangguk cepat. Tapi pas si sistem baru aja mau mulai cerita, tiba-tiba pintunya kebuka lagi. Yukian langsung narik tangan gue buat masuk ke dalam. Ternyata pas di dalam tadi, dia dengar suara batin gue. Daripada rahasia keluarganya disebar ke semua orang, mending dia kasih tahu gue pribadi aja. Alhasil, anak-anak kelas 13 yang tersisa langsung terkunci di luar. Mereka saling pandang dengan bingung, lalu serentak menatap tajam ke arah ketua kelas. Arti tatapan mereka tuh jelas banget, buruan buka pintunya dong. Tapi si ketua kelas cuma senyum sambil menggelengkan kepala. Nggak bisa dong, kita nggak boleh sembarangan buka pintu kamar tamu. Yaelah ketua kelas, gue lapar info nih, pengen denger kelanjutan ceritanya. Sekelompok cowok-cowok jangkung bertinggi, badan 1,8 meter, langsung pasang muka memelas ke ketua kelas. Tapi bukannya kasihan, si ketua kelas malah mendaratkan jitakan ke kepala mereka satu persatu. Mau denger cerita? Sana pulang terus dengerin dongeng. Mereka langsung megangin kepala mereka sambil cemberut kesel ke ketua kelas. Kan ketua kelas udah ngejitak kita nih. Masa sekarang masih nggak mau bukain pintunya? Tapi begitu ketua kelas mengangkat tangannya lagi, tanpa perlu sepatah kata pun, mereka langsung mingkem seketika. Mereka cuma bisa mandangin pintu yang tertutup rapat itu. Disuruh pulang? Ya kali. Nanggung banget setelah denger gosip sejauh ini. Susah payah bisa dapet info kelanjutannya. Jelas mereka nggak bakal mau pergi gitu aja. Tiba-tiba ada si paling pinter yang nyeletuk. Gimana kalau kita manjat lewat kamar sebelah aja? Terus ngintip lewat jendela. Si ketua kelas langsung menyahut dengan santai. Ingat ya, ini lantai ke-18. Teman-teman yang lain langsung geleng-geleng kepala kompak. Oke, kepo sih. Kepo, tapi ya nggak sampai taruhan nyawa juga kali. Terus ada yang usul lagi. Gimana kalau kita chat si Yukian aja? Begitu kalimat itu keluar, yang lain langsung mandang dia kayak mandang orang dongo. Kalau emang dia mau bagi-bagi info. Ngapain juga tadi dia pakai ngunci kita di luar? Tapi tetap aja ada yang nekat ngeluarin HP terus ngechat berkali-kali. Udah nunggu lama, tetap gak ada balasan. Dia pun membela diri. Mungkin dia lagi sibuk kali. Tunggu aja sampai dia senggang, nanti juga dibales kok. Teman-teman yang lain cuma bisa muter bola mata jengah. Pas mereka lagi mentok nggak tahu harus ngapain, tiba-tiba suara batin gue terdengar lagi. Anjay, seru parah. Tapi ini kan urusan keluarga orang lain ya. Nggak enak juga sih gue sebagai orang luar malah nimbrung di sini. Si sistem pembelajaran pun menyahut santai. Ya kalau tuan ngerasa nggak nyaman, pergi aja. Udah nyampe nih, ninggalin apaan? Kagak lah. Jelas harus tetap di sini dong buat nonton dramanya. Terus, sejak kapan si Yukin tahu? Penasaran banget kan? Tapi kok bisa-bisanya mereka ngelupain gue? Yukin narik gue gara-gara denger suara hati gue. Tapi nggak nyangka suaranya masih kedengeran tembus pintu. Sempurna banget dah. Di luar ada beberapa siswa cowok kayak cicak lagi nempel di pintu. Kuping mereka nempel banget ke pintu. Gue dicium terus si Yukin malah nembak gue dong. Tahu gitu. Mending gue nggak usah masuk dari awal. Yang lain langsung melotot kaget. Hah? Apaan nih? Zokai sama Andy langsung sepakat ambil palu. Terus siap-siap mau ngejebol pintu. Tiba-tiba kedengeran suara yang lembut dan adem. Bentar, ada kartu kuncinya kok. Ketua kelas, ternyata lu punya kartunya. Terus ngapain gak dibukain dari tadi? Ketua kelas cuma ngelirik mereka sekilas. Tadi belum boleh. Tapi sekarang ada tamu yang lagi diganggu. Sebagai pemilik hotel, jelas gua harus ngelindungin keselamatan pelanggan yang ditarik paksa sama Yuki-Shin. Ternyata Tuan Fu udah rapi banget pakaiannya. Semua orang juga berpakaian rapi, duduk berjejer, berdampingan. Yuki-Shin langsung narik gua buat duduk di depan mereka. Melihat pemandangan kayak gini rasanya agak aneh sih. Kayak lagi interogasi penjahat 4 orang di depan gue ini. Kelihatan santai banget. Padahal mereka udah pada dewasa. Tapi malah kegep sama anak sendiri yang bawa rombongan murid. Sekarang malah nambah 1 orang lagi di dalam. Kamarnya sunyi banget. Gak ada yang bersuara. Gue mulai ngerasa gak nyaman. Ngapain juga gue masuk sini.
Emang nggak apa-apa ya gue ada di sini. Ini kan urusan keluarga orang lain. Kayaknya kurang etis deh kalau gue ikut nimbrung. Sistem pembelajaran ngeliatin gue dengan antusias tanpa ada rasa canggung sama sekali. Dia malah nyeletuk, malu ya. Ya udah keluar aja sana, gue cuma bisa muter bola mata denger omongan sistem. Udah ngerusak barang-barang gue, tapi kelakuannya masih kayak sistem gue aja. Akhirnya gue angkat bicara karena kepalang tanggung udah nyampe sini. Harus ditonton sampai beres dong. Terus kenapa pada diem-dieman gini? Masa kita cuma mau duduk diam aja di sini? Yukin denger omongan gue, langsung batu kecil sekali. Kalian gak punya sesuatu buat diomongin apa? Di luar sih gue pasang muka datar. Tapi di dalam hati gue udah teriak asyik dimulai nih. Bakal ada baku hantam gak ya? Kepala Yukin langsung kayak ada garis-garis hitam stres gitu. Mereka semua kan orang berpendidikan, ya kali mau berantem. Fu kelihatan agak malu pas ngelihat anak perempuannya, terus mangap mau ngomong, tapi akhirnya nggak bisa keluar sepatah kata pun. Yukin ngelihat reaksi mereka yang pada bungkam langsung emosi jiwa. Maksud kalian apa coba sekarang? Satu kata penjelasan aja nggak ada. Vom akhirnya maju buat nenangin Kikin. Kita bicarain ini pas udah sampai rumah aja ya. Yukin nepis tangan mereka. Kenapa harus di rumah? Emang nggak bisa ngomong di sini apa? Gue yang di sebelahnya langsung ngangguk-ngangguk. Setuju. Bener banget. Setuju. Terus kenapa lu malah ikutan ngomong? Sistem pembelajaran tiba-tiba motong. Emang kalian nggak tahu kenapa? Gue langsung ngerasa ada 4 pasang mata tertuju ke arah gue. Oh, gue paham sekarang. Jadi gara-gara gue ya? Ya udah deh, mending gue cabut aja. Tapi Yukin malah megang tangan gue erat-erat. Dia teman sekelas aku. V dengar kekacauan ini, Fu coba nenangin kicks in. Jangan bikin keributan lagi dong. Keributan apaan coba? Jelas-jelas kalian duluan yang main rahasia-rahasiaan sama aku. Lagian dia nggak bakal pergi kok. Hari ini kalian harus ngejelasin semuanya ke aku. Fu akhirnya angkat bicara. Kiken, Fu. Tiba-tiba Kiksen nyium muka gue terus bilang kalau gue adalah cowok yang dia taksir buat masa depannya. Dia bakal nemenin gue seumur hidupnya. Jadi gue berhak tahu. Fu langsung berteriak manggil Kiken. Tapi Kiksen nggak mau kalah. Dia nyium gue sekali lagi sambil bilang aku cuma suka sama dia. Sedangkan kalian malah sibuk sama urusan darah keluarga dan ibu malah bersikap kayak ibu tiri bareng nenek muda. Coba kasih tahu aku siapa yang lebih keterlaluan, aku atau kalian? Mata gue langsung melotot lebar. Sumpah gue dicium sama Yukin, mana Yuko Rikon pake, bilang suka sama gue lagi. Tahu gitu mending tadi gue nggak usah ikut masuk. Serem banget, Dai, situasinya. Pintu langsung kebuka. Gue ngeliatin orang-orang yang berdiri di depan pintu dengan rasa takut. Belum sempat gue bereaksi, Zionken sama Xian udah langsung narik gue pergi. Tapi Yukian nggak mau ngebiarin 2 orang itu ngerebut gue. Dia meluk pinggang gue erat-erat, terus teriak kencang. Kalian nggak bakal bisa misahin kami. Di kehidupan ini, aku cuma mau sama dia. Sumpah. Gue makin merinding ketakutan. Jangan kayak gini dong. Gue takut sama cewek-cewek dominan kayak mereka. Lagian hubungan kita belum sejauh itu kali. Xiawankin angkat bicara. Murid Fu, gimana kalau kamu selesaikan dulu urusan keluargamu? Xion ikut ngomong, lepasin dia. Tapi Yukin nggak mau ngalah. Aku mau tahu kenapa 2 bocah cilik ini malah narik orang dari rumahku. Son langsung emosi. Lu yang bocah cilik. Yukin langsung ngejelasin, aku bukan bocah cilik. Sebenarnya gue cuman agak malu aja ditembak sama cewek secantik ini. Makanya ngerasa nggak biasa aja. Tapi masalahnya situasi sekarang ini kayaknya kurang pas deh buat ngomongin hal itu. Pemandangan di depan gue bener-bener kacau parah. Fu yang tadinya marah sekarang malah shock berat sampai melotot dan mangap. Terus Nona Fu ngeliatin anak perempuannya lekat-lekat. Dia nggak tahu apa ini salahnya sendiri sampai bikin anaknya punya masalah sama orientasi seksualnya. Kakek sama nenek muda di belakang mereka pun nggak berani bersuara. Mereka ngerasa nggak seharusnya ada di sini. Anak-anak sekelas yang lihat kejadian ini jadi bingung sendiri. Mau lanjut nguping atau kabur aja. Niatnya kan mau dengerin drama orang tua Yukin, kok malah jadi gue yang kena dan dideklarasikan cinta gini. Kacau abis. Ketua kelas yang pusing ngeliat ini langsung megang batang hidungnya, terus maju buat nyelamatin gue. Kalau kalian mau bikin keributan, selesaiin sendiri aja. Jangan seret dia ke dalam masalah ini, gue langsung kangguk setuju. Bener banget, selesaiin aja sendiri. Jangan cari-cari gue. Yuki Shin malah maju selangkah. Dia nggak bikin keributan kok, aku cuma suka sama dia, ketua kelas. Apa kamu mau bersaing sama aku? Tatapan mata ketua kelas langsung menggelap sedikit, dia ngeliatin Yukin sambil tersenyum tipis. Padahal dia belum ngomong apa-apa, tapi suara hati gue udah langsung heboh duluan. Waduh, situasi apaan lagi nih? Kok jadi serem gini sih? Gue pengen pulang. Tahu gitu, mending tadi gue nggak usah sok-sokan masuk, cuma buat dengerin gosip. Hampir aja gue kehilangan nyawa di sini. Sumpah serem banget. Zoken maju buat megang tangan gue. Terus bilang dengan dingin ke mereka kalau udah bertahun-tahun nggak ketemu dan orang tuanya bener-bener pengen ketemu sama gue. Orang-orang di sebelahnya langsung ngangguk panik. Bagus. Yuk, kita pergi. Tapi Yukian malah nahan tangan gue, gak boleh pergi. Orang tua aku juga pengen ketemu sama kamu tahu. Dia langsung nengok ke arah Tuan Fu dan Nona Fu. Bener kan, Pama?
Meskipun situasinya aneh banget, tapi demi harga diri anak perempuan mereka, mereka langsung ngangguk pasrah. Iya bener, kami juga pengen ngobrol sama dia. Mereka penasaran kayak gimana sih. Karakter cowok ini sampai bisa bikin anak mereka tergila-gila banget. Xiaokin angkat bicara. Kalian kan udah ngeliat dia. Sekarang kami harus pergi. Dia langsung narik gue pergi. Xian juga ikut narik sambil ngeliatin dia. Gue bener-bener gak berdaya dibuatnya. Kak, lu juga ikutan ada di sini sih. Pas gue lihat Zakenki megang tangan gue langsung paham seketika. Oh, jadi ini cemburu. Rasa kepemilikannya kuat banget, gila. Ya udah deh, lupain aja. Mending gue jaga jarak aman dari mereka. Gue coba narik tangan gue sendiri, tapi nggak bisa lepas. Akhirnya gue kasih kode lewat mata ke Zoan Qian. Pawang lu lagi ngamuk tuh. Cepetan lepasin tangan gue. Tapi Zoan Qian nggak bereaksi sama sekali. Gue nengok lagi, terus ngasih kode mata ke Sai kalau dia yang nggak mau ngelepasin tangan gue. Masalah apapun yang kalian punya, mending bicarain di rumah aja deh. Jangan tarik-tarik gue lagi. Anak-anak sekelas pada gak paham sama sekali. Sama sekali gak ngerti. Kacau banget emang, tapi anehnya seru juga buat ditonton. Sen ngeliatin gue, mukanya memerah padam kayak lagi mutusin sesuatu yang besar. Di mata gue, ini dia si kakak kelas. Mukanya galak banget kayak mau ngegaplok gue. Refleks gue langsung tarik tangan dan buru-buru lepasin. Lu pada ngeliat apa? Dia lagi ngamuk. Kalau gue dipukul gimana? Lagian ini kan urusan kalian berdua. Gak bisa apa selesain sendiri. Pakai acara tarik-tarik gue segala. Muka si Xian yang tadinya merah, padam udah agak mendingan, tapi masih kelihatan salting. Tiba-tiba dia nyeletuk dia. Ini tunangan gue. Dia harus ikut sama gue. Si ketua kelas langsung senyum-senyum misterius. Tatapannya penuh arti. Wah, seru nih. Gak sia-sia gue datang hari ini. Udah denger banyak gosip seru. Gue langsung auto masuk mode sangar. Gue berontak lepas dari cengkraman mereka. Terus langsung ngeplak kepalanya si Xian. Otak lu masih sehat kan? Ngomongnya kok ngawur banget. Yuki yang ada di sebelah langsung manggut-manggut panik. Xian, jangan ngomong aneh-aneh deh. Bukannya lu sukanya sama Xiaoqian? Kenapa malah rebutan cowok sama gue? Gue pun langsung ikutan manggut-manggut setuju. Bener banget. Kalian berdua kan pasangan yang lagi berantem. Jangan seret-seret gue dong. Xian beneran hampir mati jengkel denger omongan gue. Hari ini dia kudu klarifikasi semuanya. Dia langsung maju, megang tangan gue erat-erat, terus bilang, gue beneran gak ada hubungan apa-apa ya sama Xiao. Itu cuma rumor buatan orang doang. Di luar sih, gue manggut-manggut setuju, tapi dalam hati gue udah ngedumel. Iya deh, terserah lu aja. Drama pasangan bocil emang gak ada habisnya. Yuki yang denger batinan, gue langsung hampir ngakak brutal. Xian makin panik dan bilang, gue beneran gak ada hubungan apa-apa sama Yukian. Gue gak suka sama dia. Dia juga gak suka sama gue. Kalau gak percaya, tanya aja langsung. Gue manggut-manggut lagi. Iya, gue paham kok. Palingan lu lagi berantem, terus jadiin gue alat buat manas-manasin si Han Qian kan? Licik juga ya taktik lu. Yuki langsung ketawa nggak keruan. Anak-anak sekelas juga pada nahan tawa sambil nutup mulut. Nggak tahu kenapa. Mereka ngerasa tebakan gue bener-bener akurat tanpa celah. Xian langsung ke arah Xiaoqian. Kenapa lu malah bengong di situ? Buruan jelasin. Xiaoqian akhirnya maju dan bilang, gue beneran nggak ada hubungan apa-apa sama Xian. Beneran deh nggak tahu siapa yang bikin rumor aneh itu. Gue manggut-manggut nurut. Iya paham. Apapun yang lu bilang emang selalu bener. Jadi sekarang gue udah boleh pergi belum? Pasangan bocil lagi berantem. Ngapain juga bawa-bawa gue? Kalau saja mereka nggak bisa dengar suara batin gue, mereka pasti udah percaya-percaya aja. Mereka langsung megangin tangan gue, erat-erat karena takut gue kabur. Terus lanjut ngejelasin ke gue selama lebih dari 10 menit. Tapi gue masih setengah percaya, setengah ragu. Sampai akhirnya si sistem pembelajaran udah nggak tahan lagi dan ikut bersuara. Emang nggak ada apa-apa kok. Itu murni rumor buatan orang lain. Mata gue langsung berbinar-binar. Wah, ada info asupan gosip nih. Mata yang lain juga ikutan berbinar-binar karena mau denger gosip baru. Xian sama Xiaoqian pengen tahu banget siapa orang yang berani-beraninya nyebarin rumor tentang mereka. Sementara itu, 4 orang tua yang ada di luar lingkaran langsung ngebatin. Kenapa teman-teman sekelas anak ini aneh banget ya? Pada ngomongin hal gak jelas pula. Apa mending anak kita dipindahin kelas aja? Atau sekalian pindah sekolah ya? Terus mereka sendiri kapan perginya nih? Rasanya tempat ini bener-bener gak ramah buat mereka. Tahu gitu, dari awal mereka gak usah sewa kamar hotel segala. Siapa yang nyangka baru sekali sewa kamar aja udah langsung kepergok sama anak sendiri dan teman-teman sekelasnya. Sial banget sumpah. Mereka beneran takut bocah-bocah ini bakal pulang ke rumah dan ngomong yang enggak-enggak. Kayaknya mereka harus nyogok anak-anak ini deh. Anak-anak sekelas sama sekali nggak sadar kalau mereka udah bikin trauma mendalam buat orang tuanya Yuki. Sekarang mereka cuma fokus pengen denger info gosip panas. Selanjutnya, suara sistem pembelajaran pun langsung berkumandang. Cerita ini panjang banget. Selesaikan dulu soal matematika ini, baru nanti dijelaskan detailnya. Mendengar itu, seisi kelas 13 langsung kompak teriak histeris. Melihat pemandangan absurd ini, keempat orang tua Yuki makin yakin kalau kelas 13 ini beneran nggak normal.
keinginan mereka buat mindahin anak mereka ke sekolah lain pun makin bulat. Gue yang udah kepalang emosi langsung gak peduli lagi sama sekitar. Gue cengkeram si sistem pembelajaran sambil teriak, mau lu apa sih sebenarnya? Baru juga kelar nulis. Sekarang disuruh nulis lagi. Kenapa harus soal matematika terus? Kenapa? Si sistem pembelajaran malah ngejawab dengan nada sok bijak. Ya jelas lah, soalnya nilai matematika kamu itu ampas. Banget gue langsung teriak frustrasi. Padahal kan semua mata pelajaran gue emang ampas. Si sistem pembelajaran langsung nyeletuk, baguslah kalau sadar. Makanya belajar yang benar. Orang-orang yang ada di sana baru pertama kali ini melihat ada orang yang ngehina diri sendiri sefrontal itu. Saking bingungnya, mereka nggak tahu harus ketawa dulu atau nangis dulu. Lagian, kenapa juga gosip barunya harus di-spill sekarang sih? Udah dikasih bocoran tapi ujung-ujungnya malah nggak boleh denger. Sumpah, ini siksaan batin paling menyakitkan di dunia. Rasanya mereka udah mau nyerah aja. Lagian, mereka kan udah pernah lihat sendiri seberapa lemotnya gue kalau lagi ngerjain soal. Tapi pas mereka kira hari ini nggak bakal dapet gosip apa-apa, tiba-tiba gue bilang, akhir-akhir ini kok soal matematika terus sih? Diganti soal sastra aja nggak? Si sistem pembelajaran manggut-manggut setuju boleh. Gue langsung senyum lebar, gue sendiri yang bakal milih soalnya deal, si sistem pun setuju deal. Gue langsung masang senyum penuh kemenangan. Gue berdeham sekali, terus tiba-tiba membacakan puisi kuno legendaris, angsa, 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 leher melengkung bernyanyi ke langit, bulu putih mengambang di air biru, kaki merah mengayuh air jernih. Kelar baca puisi, gue langsung bilang, yuk mulai spill gosipnya. Loh bentar, kan lu sendiri yang billing bebas pilih materi sastra sendiri. Masa mau ingkar janji sih? Sistem pembelajaran yang terhormat masa menjilat ludah sendiri. Si sistem kayaknya mulai agak keder sama gue. Kali ini dia beneran kena jebakan Batman gue, makanya lain kali dia gak bakal mau setuju gampang gini lagi. Dengan terpaksa, akhirnya dia mulai nge-spill gosipnya. Jadi ceritanya dimulai pas malam sunyi berangin kencang, si idola sekolah dan si kakak kelas berantem hebat. Tapi apesnya perkelahian mereka malah kepergok orang lain yang langsung nambah-nambahin bumbu drama dan ngepost di forum sekolah. Kocaknya, setelah postingan itu viral, malah ada netizen yang nge-ship mereka, bahkan sampai dibikinin fanfiksi romantis yang akhirnya tersebar luas dan bikin mereka dikira beneran pacaran. Bener-bener definisi hoax yang diulang terus-menerus sampai akhirnya dianggap sebagai fakta nyata. Tapi kok singkat banget? Si sistem pembelajaran mendengus kesal, itu karena kamu bacain puisinya terlalu asal-asalan. Gimana kalau kamu bacain satu puisi lagi, nanti bakal dikasih tahu detail yang lebih lengkap. Gue langsung nolak mentah-mentah. Tahu poin, pentingnya aja udah cukup. Sisanya tinggal gue imajinasikan sendiri. Di sisi lain, Xian dan Xiaoqian gak peduli soal detail atau bukan. Bagi mereka, yang penting salah pahaman ini akhirnya bisa beres. Nah, tapi nggak disangka batinan gue selanjutnya malah bikin mereka berdua jantungan setengah mati. Ya, ternyata cuma hoax ya. Padahal gue udah terlanjur nge-ship mereka ke berdua. Sayang banget. Xian rasanya pengen banget teriak ke muka Kogo biar ngelupain hal absurd itu dan jangan dianggap serius. Dia beneran nggak ada hubungan apa-apa sama si idiot Xiaoqian itu. Bahkan nggak ada seujung kuku pun. Xiaoqian melirik Xian dan langsung tahu kalau si cewek lagi ngatain dia dalam hati. Tapi daripada ribut, mending fokus ke hal yang lebih penting dulu. Dia pun langsung nanya ke gue, sekarang lu udah percaya kan? Gue sama, Xian beneran gak ada hubungan apa-apa. Gue manggut-manggut santai. Iya, gue tahu kalian cuma korban rumor. Jadi sekarang gue udah boleh cabut belum? Tempat ini beneran gak cocok buat orang waras. Isinya cuma orang-orang absurd dan para korban gosip doang. Lagian ngapain sih repot-repot ngejelasin ke gue? Emangnya apa hubungannya sama gue? Xian dan Xiaoqian sih emang lega karena si sistem pembelajaran ngelihat inangnya kayak gini dan ngerasa puas banget sambil manggut-manggut. Emang paling bener tuh mikirin hal-hal yang aneh kayak gini aja. Yang paling penting itu belajar yang rajin, biar ada peningkatan tiap hari. Gue nungguin setengah hari tapi belum dapet jawaban juga. Akhirnya gue pun mulai nanya, perlahan, boleh pulang sekarang gak sih? Si Yukin malah langsung meluk gue erat-erat. Kamu gemesin banget sih, aku makin suka sama kamu. Hari ini main ke rumahku yuk. Nanti kamu bilang ke papaku, biar kamu diadopsi. Dan di sini ada gue yang cuma bisa melotot kaget. Udah lah, lupain aja. Meskipun Yukin emang cantik banget, tapi dia jujur bukan tipe gue. Dan yang paling penting, silsilah keluarganya tuh ribet banget. Belum sempat gua ngomong apa-apa, tiba-tiba ada dua suara super kencang teriak, gak boleh melihat itu. Yukin malah langsung nyosor ngebis pipi gua. Tanda kepemilikan nih bos. Emang kenapa? Dia punya gua. Lu siapa sih? Begitu ngelihat Yukin nyium gua, dua orang itu langsung narik gua ke belakang dan ngelindungin gua. Si Cian dengan bangga bilang, dia gebetan gua. Zio Ankin gak mau kalah dan langsung nyeletuk, teman masa kecil tahu. Nah, tiba-tiba di momen itu ketua kelas angkat bicara. Gua gak setuju sama urusan kalian. Yang lain langsung noleh ke arah ketua kelas. Ketua kelas, ngapain lu ikutan nimbrung? Rasanya gue mau pingsan aja, pusing banget. Kenapa juga ketua kelas harus ikutan campur tangan sih? Mulai sekarang reputasi ketua kelas langsung anjlok di mata gue.
Si ketua kelas cuman megang batang hidungnya sambil pasang senyum lembut, lalu menjelaskan, gua kan ketua kelas kalian semua. Kalau kalian berniat pacaran dini, tentu aja gua harus menghentikan itu. Kalian kan masih berstatus pelajar sekarang. Tugas utama kalian itu belajar yang benar. Gua langsung melotot sambil menyipitkan mata ke arah ketua kelas. Kok gua ngerasa ketua kelas kayak lagi kerasukan sistem pembelajaran ya? Kok tiba-tiba jadi ngatur-ngatur urusan belajar kita? Sejak kapan sih ketua kelas jadi secerewet ini? Yang lain langsung manggut-manggut setuju. Ketua kelas emang beneran aneh banget hari ini. Tapi si ketua kelas tampaknya nggak dengar suara hati gua. Dia juga nggak peduli sama tatapan heran dari yang lain. Mukanya lempeng banget tanpa rasa malu. Jantungnya juga tenang-tenang aja. Dia langsung jalan perlahan arah gua sambil tersenyum dan bilang, ayo pergi. Kamu mau pulang kan? Yuk kita pergi sekarang. Gua langsung ngangguk brutal, nggak peduli dia lagi waras atau nggak. Yang penting gua harus cabut sekarang. Kalau bertahan lebih lama lagi, bisa-bisa gua juga ikutan gila. Tepat saat ketua kelas mau gandeng tangan gua, si Siun tiba-tiba muncul buat ngehalangin dia. Ketua kelas, dia ini gebetan gua. Gak usah sok mau nganter dia pulang. Gua langsung shock berat. Kak, otak lu sehat kan sampai berhalusinasi kayak gini segala? Di saat yang sama, Zio Kain datang dan langsung megang tangan gua yang satunya lagi. Dia ngambil tisu buat ngusap pipi gua. Ini kakak gua. Enak aja lu mau bawa dia pulang. Muka gua langsung pasrah total, gak tahu harus gimana lagi. Kakak dari mana coba? Otak cewek ini juga kayaknya agak-agak deh. Yukin yang ngelihat Ziain ngusap pipi gua langsung cemberut manja. Bete banget dia. Cewek-cewek ini pasti sengaja mau mancing gua pulang biar yang lain pada emosi. Zoenkin langsung muter kepalanya dan bilang ke gua dengan tampang melas, waktu kita kecil dulu kamu bilang bakal ngelindungin aku. Masa kamu lupa sih? Gua yang ngelihat seorang cewek cantik lagi masang muka melas begitu, jujur langsung gak tega. Gua cuma bisa ngejawab pelan. Xiaoyin langsung tersenyum girang. Kalau gitu, ayo kak, biar aku yang antar pulang. Baru aja gua mau ngeyain, Sisi tiba-tiba nyamber lagi. Gak bisa, waktu kecil dulu. Kamu bilang mau nikahin aku, mata gua langsung melotot lebar. Hah? Apaan? Gua curiga pikiran si Sian lagi nggak beres nih. Sambil goyang-goyangin badannya karena khawatir gua nanya, lu lagi waras kan sekarang? Si langsung natap gua dengan ekspresi terluka. Persis kayak cewek yang habis dikhianatin sama cowoknya. Kamu beneran lupa. Masa lupa sih? Pas kita kecil dulu. Kamu kan megang tangan aku. Terus bilang mau nikahin aku. Gua yang denger langsung panik sampai cegukan. Lu? Jangan ngomong sembarangan ya. Sementara itu, mata yang lain langsung berbinar-binar ngeliatin gua. Gila, seru banget nih. Seru abis. Hari ini beneran gak sia-sia deh kita datang ke sini. Gak rugi sama sekali. Yukin langsung megangin gua dan bilang ke Chayan, jangan ngaco deh lu. Tuh kan, dia sampai ketakutan gara-gara lu. Melihat ekspresi gua yang shock berat, Sian natap gua dengan agak kesal. Dia beneran lupa ya. Dia lupa. Tapi gua bakal bikin dia inget lagi. Jadi gua gak bakal biarin mereka bawa dia pergi. Dengan ekspresi terluka, dia berusaha buat tersenyum tegar. Gak apa-apa kok. Kalau kamu gak inget ya udah lupain aja. Lagian itu juga bukan hal yang penting kok. Nada bicaranya super melas. Bikin siapapun yang denger pasti langsung nyesek. Muka gua emang kelihatan gak tega, tapi dalam hati gua cuma bisa menghela napas. Alah mau ngeprank gua ya. Pencitraan lu udah hancur tahu. Muka si Ses langsung membeku seketika. Yukin berusaha nahan tawa sambil nyubit pipi gua. Ih, kok kamu gemesin banget sih? Belum sempat gua bereaksi, badan gua udah keburu ditarik sama Xiao Kayan. Gua ngelihat ke arah 3 orang yang lagi serebutan narik gua ini dengan perasaan aneh. Suasananya kok jadi absurd banget gini ya. Sumpah gua takut banget. Gua mau pergi. Gua mau pulang, orang-orang ini serem banget. Tepat saat mereka lagi tarik-tarikan rebutin gua, tiba-tiba Bufu yang tadinya nggak dianggap beserta pasangannya langsung melangkah maju. Kacau banget dah. Bufu bilang, kalian semua udah pada makan malam belum? Gimana kalau kita makan bareng aja? Yang lain ternyata nggak keberatan sama sekali dan langsung setuju. Melihat mereka sekompak itu, gua cuma bisa nangis batin. Gua nggak setuju, woi. Gua mau pulang. Tapi si Yukian malah ketawa sambil nyeret gua ikut pergi. Yang lain nggak peduli pendapat kamu kok. Jadi dengan setengah sadar, gue pun terpaksa ikut makan bareng mereka. Beres makan berat, Bufu malah nawarin makanan penutup lagi. Alhasil gue dipaksa makan ronde kedua. Akhirnya Bufu angkat bicara, kalian kan semua teman sekelasnya Kikin. Omong-omong, bulan depan si Kikin ada rencana mau liburan. Kalian mau ikut pergi bareng nggak? Tenang, biar Om yang tanggung semua biayanya. Murid-murid sekelas langsung ngeh. Oh jadi ternyata bokapnya Kikin lagi berusaha nyuap mereka biar rahasia hari ini nggak bocor. Dapat liburan gratis kan lumayan banget tuh. Apalagi sambil curi-curi pandang ke arah Kikin. Mereka juga nggak bakal ember di luar sana, makanya mereka langsung setuju dengan riang gembira. Kalau gitu, makasih banyak ya, Om. Pak Fu tersenyum lalu bilang, nggak usah sungkan. Nggak usah sungkan, kalian kan semua teman sekelasnya Kikin. Gua langsung lemes dan ambruk di atas meja sambil komat kamit, pulang. Gua mau mendengar suara hati gua itu, yang lain langsung nggak bisa nahan tawa. Yukin berdiri terus langsung narik gua. Yuk, biar aku yang antar kamu pulang.
Gue langsung ngangguk semangat. Akhirnya bisa pulang juga. Tapi pas gue baru aja berdiri, Zionkin sama saya malah ikutan berdiri juga. Gue langsung ngeliat ke arah mereka berdua sambil menjerit dalam hati. Mulai lagi deh. Zionkin yang denger suara batin, gue langsung salah tingkah sambil megang hidungnya. Sementara saya pura-pura sibuk ngerapihin rambutnya seolah-olah nggak denger apa-apa. Akhirnya Bufu menyuruh orang buat nganter mereka pulang. Teman-teman sekelas cuma bisa melongo ngelihat Kikin yang ngegiring gue masuk ke dalam mobil. Ditambah lagi Sayan sama Zokin yang ikutan nyusul masuk ke mobil. Mereka semua auto iri maksimal. Pengen banget rasanya bisa denger suara hati gue langsung. Dan plot twistnya, mereka ngelihat ketua kelas juga ikutan masuk. Bikin yang lain makin pengen ikutan masuk ke mobil itu. Akhirnya mereka semua numpuk di satu mobil. Di dalam mobil gue bener-bener kegencet di tengah-tengah. Gue cuma bisa nunduk sedalam mungkin buat menyembunyikan eksistensi gue. Karma buruk, macam apa ini? Kenapa juga mereka semua harus ikutan masuk sih? Serem banget sumpah. Suasananya absurd parah. Orang-orang di dalam mobil yang dengar suara hati gue langsung gak bisa nahan tawa. Emangnya mereka seserem itu ya sampai bikin orang ketakutan kayak gini? Sepanjang jalan gue cuma bisa komat kamit pasrah. Yang lain sih kayaknya biasa aja. Tapi si sistem pembelajaran akhirnya udah gak tahan lagi. Bisa diem gak sih? Berisik banget tahu. Please deh. Lu tuh pasti bikin ribut aja. Sistem pembelajaran langsung melirik ke arah gue tajam. Mending lu simpen deh tenaga lu itu. Soalnya pas nyampe rumah nanti, lu masih punya banyak PR yang harus dikerjain. Gua langsung pura-pura bego. PR apaan? Kok gua nggak tahu kalau masih ada PR sih. Sistem pembelajaran cuma tersenyum lebar sambil menyipitkan matanya. Pura-pura bego emang nggak ada gunanya. Pas sampai rumah tetap harus dikerjain. Gua langsung teriak kenceng. Gua nggak mau. Hari ini gua udah capek parah tahu. Bisa nggak sih biarin gua istirahat bentar? Tapi menurut si sistem belajar, gua masih kelihatan berenergi banget. Gue cuma bisa mendengus kesal ke si sistem. Kenapa nasib gue apes banget sih? Malah terikat sama sistem kayak gini. Si sistem belajar malah senyum ngejek ke gue. Dia bilang jangan gitu dong. Kita kan bakal bareng, terus sampai kamu lulus ujian masuk kuliah. Mendengar itu, gue malah makin kesel. Gue cuekin dia. Langsung megang kepala terus mutusin buat tidur aja. Sialnya, gue malah mimpiin si sistem belajar ada di depan gue. Dia ngurung gue di ruangan gelap, cuma buat ngerjain soal-soal latihan. Nggak dibolehin keluar buat main sama sekali. Kalau gue nggak nurut, dia bakal mukul gue. Gue ketakutan, setengah mati sampai langsung kebangun. Gue nepuk-nepuk dada sendiri. Untung cuma mimpi. Serem banget. Asli. Teman-teman yang lain ngelihat gue kayak gitu, langsung nyamperin buat nanya, kamu kenapa? Mimpi buruk ya? Gue cuma menggelengkan kepala. Nggak apa-apa kok. Cuma mimpi buruk yang serem banget aja. Si sistem belajar di dalam pikiran, gue cuma bisa pasrah. Masa aku digambarin sekejam itu sih? Jangan berlebihan dong. Gue mulai tenang, tapi agak ragu juga. Ya susah dibilang sih, soalnya gue sering baca di novel ada sistem yang suka nyetrum tuannya biar nurut. Si sistem belajar mendengus dingin. Meskipun aku emang pengen banget ngelakuin itu, tapi kamu beneran nuduh aku bakal ngurung kamu. Nyetrum gue biar gue belajar. Lu emang sistem yang kejam banget. Si sistem langsung panik. Jangan ngomong sembarangan ya. Sistem ini tuh sistem yang bener-bener standar dan patuh aturan. Mana mungkin aku ngelakuin hal kayak gitu? Pas denger itu gue langsung nemu kata kunci penting. Oh, jadi intinya lu nggak bisa kan? Si sistem belajar terpaksa ngangguk. Seketika gue nggak takut lagi sama dia. Terus kalau gue nggak ngerjain PR gimana? Si sistem belajar melirik gue tajam. Kamu tahu pembantu di rumahmu kan? Anak laki-lakinya, emang anaknya kenapa? Si sistem belajar mendengus dingin lagi. Selesain dulu PR-mu, baru nanti aku kasih tahu. Sialan banget. Baru aja gue ngomong kasar di dalam hati, gue langsung nyesel. Gue ngelihat ada 3 pasang mata lagi natap gue tajam. Gue cuma bisa senyum canggung. Gak ada apa-apa kok, beneran gak ada apa-apa. Mereka bertiga langsung ngangguk tanda paham. Gue natap mereka dengan heran. Meskipun aneh banget. Tapi setidaknya mereka gak nganggap gue orang gila. Bagus deh kalau gitu. Gue ngelirik 3 orang itu. Dan pas tahu mereka gak ngasih reaksi aneh lagi, gue langsung muterin kepala buat nego lagi sama si sistem belajar. Beneran gak bisa langsung kasih tahu gue. Si sistem belajar masang muka jahil sambil bilang, tentu aja bisa, tapi selesain dulu PR-mu baru aku kasih tahu. Ngeliat tingkah si sistem belajar kayak gitu bikin gue emosi. Dengan kesel gue bilang, dah lah gue gak pengen tahu lagi. Si sistem belajar masang muka gak peduli dan bilang, ya udah. Gue makin naik darah, gue langsung buang muka. Mau ngeliat si sistem belajar lagi. Alah, apa sih susahnya? Lagian gue beneran gak kepo-kepo amat kok. 3 orang di sekitar gue yang bisa denger suara hati. Gue langsung ngambil kesimpulan kalau gue beneran pengen tahu banget. Gak sampai 3 menit kemudian, gue udah gak tahan lagi. Gue langsung berdiri dan bilang, oke, iya deh, iya. Gue bakal ngerjain. Puas. Si sistem belajar langsung masang senyum kemenangan. Deal. Kerjasama yang menyenangkan ya. Gue pun ngejawab dengan ketus. Kerja sama yang menyenangkan gundulmu. Gue langsung meluk tas sekolah herat-herat. Muka kesel gue waktu itu mirip banget kayak hamster kecil yang lagi ngambek. Lucu banget. Yukin yang ngelihat gue kayak gini
bener-bener nggak tahan pengen nyubit pipi gue. Meskipun tahu kalau tindakan ini agak kurang sopan, tapi tangannya bergerak lebih cepat daripada otaknya. Dia langsung nyolek pipi gua begitu aja. Gua spontan melotot kaget. Lah, lagi ngapain sini anak? Yukin berdeham pelan sambil tersenyum manis lalu berkata, "Kamu gemes banget sih." Gua langsung agak curiga, tapi ya emang pesonanya nggak bisa ditolak. Karena ada yang muji, gua langsung kepedean. Gua balik senyum dan bilang, "Kamu juga imut banget kok." Jawaban gua emang template banget, tapi itu udah cukup bikin Yukin seneng setengah mati. Saking senengnya, dia bahkan hampir nggak tahan pengen langsung nyium gua. Untungnya aksi itu langsung dihalangi sama Sian pakai bantal. Xiaoyin pasang badan buat ngelindungin gua sambil bilang, murid baru, tolong hargai diri sendiri ya." Yukin malah senyum penuh arti. Dengan nada memprovokasi dia bilang, "Buat apa jaga gengsi? Emangnya salah ya kalau cuma mau cium sih langsung angkat bicara? Jangan coba-coba ngegoda tunanganku." Mata gua makin melotot lebar. "Bisa nggak sih jangan sebut-sebut kata tunangan terus?" Zokan langsung melotot kesal. Eksan juga ikutan ngomong, "Tolong ya jauh-jauh dari kakak gua." Sian sama Yukin kompak ngejawab barengan, "Emang atas dasar apa?" Zokan langsung tersenyum sinis. Atas dasar dia itu kakak gua yang pernah janji bakal ngelindungin gua seumur hidup. Gua adalah orang paling penting buat dia. Sian mendengus dingin, "Gua juga kan tunangannya." Mata Yukin pun langsung berapi-api mendengar itu. Tapi gua udah pernah nyium dia, dan itu nggak cuma sekali ya. Sopir di depan yang lagi megang ponsel dalam mode telepon, cuma bukan ikutan panik dan khawatir sama bosnya. Di ujung telepon sana, Pak Fu udah emosi banget sampai pengen nutup teleponnya, tapi dia masih coba buat nahan diri. Sekarang dia malah agak khawatir, jangan-jangan gara-gara dia makanya anak perempuannya. Pacaran terlalu sekarang. Tiba-tiba terdengar suara dari ujung telepon. "Siavan, kenapa kamu nggak jadi pacarku aja? Aku bisa minta orang tua aku buat biayain hidupmu. Lagian masih ada paman buyut sama nenek mudaku kok." Mereka semua juga kayak raya kok. Pak Fu serasa pengen muntah darah denger itu, tapi dia langsung coba buat mencerna situasinya. Ternyata anak perempuannya beneran suka sama cowok ini. Dia sih nggak bakal nolak, tapi jelas-jelas cowok ini masih polos banget. Ditambah lagi saingannya banyak dan agresif semua. Kira-kira anaknya bisa menang nggak ya? Kayaknya ini waktu yang tepat buat dia turun tangan. Waktunya buat nurunin jurus rahasia PD ke anak perempuannya sendiri. Pas denger apa yang dibilang sama Yukin tadi, gue langsung shock sampai nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Apa gue nggak salah denger nih? Pasti gara-gara gue belum bangun sepenuhnya deh. Kalau nggak, mana mungkin gue denger Yukin nembak gue kayak gitu. Pasti cuma khayalan gue doang. Seingat gue, Yukin kan udah punya cowok yang dia taksir, jadi ini pasti nggak bener. Pas gue coba mastiin hal itu, Yukin langsung menaikkan alisnya heran. Dia punya cowok yang disuka, kok dia sendiri nggak tahu? Apa? Jangan-jangan ini cuma gosip murahan lagi? Adahlah. Lupakan saja. Yang paling penting sekarang adalah bawa nih cowok pulang ke rumah. Dia pun tersenyum manis, lalu berkata, "Nggak kok, aku beneran serius. Aku emang beneran suka sama kamu." Kuping gue seketika langsung berdengung. Akhir-akhir ini gue pasti stres banget gara-gara dipaksa si sistem belajar. Dipaksa terus sampai otak gue agak geser. Bahkan sampai dengar pernyataan cinta itu sampai 2 kali. Emang bener ya, belajar terus-menerus itu nggak bagus. Kudunya gue istirahat yang cukup biar nggak halu. Si sistem belajar yang dengar gumaman gue langsung muterin matanya males. Karena lagi-lagi dituduh sebagai biang kerok. Apa hubungannya coba sama dia? Tapi omong-omong, anak muda zaman sekarang emang selabil ini ya kalau main cinta-cintaan. Mengingat tuannya ini polos banget. Jangan sampai deh dia gampang ketipu sama omongan manis kayak gitu. Dia natap tuannya dengan agak cemas, tapi pas ngelihat muka gue yang melongo kebingungan, dia langsung lega. Bagus deh, nggak pakai salting, nggak gemeteran, nggak goyah sama sekali. Tugas utama gue sekarang kan emang fokus belajar dengan bener. Urusan cinta-cintaan aneh kayak gitu, mending nggak usah dipikirin dulu deh. Tiba-tiba Yuki nyeletuk lagi, kayaknya aku makin suka deh sama kamu. Mata gue langsung melotot lebar. Bagus banget, udah 3 kali gue denger nih kalimat. Kayaknya gue beneran nggak lagi halu deh. Pas gue natap Yukin yang lagi senyum lebar dan baru aja mau buka mulut buat ngejawab, tiba-tiba suara Sian sama Xiao An langsung kompak menyela barengan. Nggak boleh. Si ketua kelas langsung membetulkan letak kacamatanya di batang hidung. "Teman Fu, tugas kita sekarang itu fokus belajar dengan giat. Nggak boleh pacar-pacaran dulu." Sambil ngomong begitu, dia langsung ngelihat ke arah luar jendela. Dia tersenyum ramah lalu berkata, "Pak sopir, kita udah sampai nih. Yuk, kita turun." Tapi si sopir sama sekali nggak berani buat berhentiin mobilnya. Ya lagian kan nona mudanya baru aja nembak, tapi cowok di depannya ini masih belum ngasih jawaban. Apa mending gua bawa muter-muter dulu aja kali ya? Biar nona muda dapat waktu berduaan. Si sopir pun langsung pura-pura nggak denger dan tetap tancap gas, seolah-olah belum dapat perintah langsung dari nona mudanya buat berhenti. "Pokoknya jangan sampai berhenti." Yukin ngeliatin supirnya sambil manggut-manggut puas. "Keren banget kerja lu. Pulang nanti gua naikin gaji." Dipuji begitu sama si nona muda, supirnya langsung girang parah, nyetirnya jadi makin mantap dan stabil.
Tapi gue malah ngeliat rumah gue makin menjauh. Lah, kok malah menjauh? Gue langsung nengok ke Yukin, itu kan rumah gue. Yukin manggut-manggut santai. Iya, aku tahu, tapi kamu belum jawab pertanyaan aku. Gue langsung geleng-geleng kepala. Kita kan masih sekolah. Kita semua kan masih murid, belum boleh pacaran. Lagian, orang tua gue juga gak bakal ngasih izin. Makanya, gue langsung ngeliat ke arah sistem belajar sambil manggut-manggut setuju. Bener banget, bagus. Tugas lu sekarang tuh belajar. Aduh, gue cuma bisa pasrah ngeliatin si sistem belajar. Terus si Zokain sambil senyum-senyum gokil bilang, bro, kita boleh turun dari mobil gak sih? Muka si Yan langsung cenger-cengir kayak guguk polos. Ngakak banget. Dia tahu, gue pasti masih ingat sama dia. Makanya gue gak langsung nerima pernyataan cintanya Yukin. Tapi Yukin cuek, bebek sama mereka. Dia malah natap gue terus bilang, panggil aku Kikin aja. Mata gue langsung melotot dong. Di situasi kayak gini. Sempat-sempatnya ngomong begitu. Tapi muka gue tetap akting sok nurut. Yukin langsung senyum sumringah manis banget. Terus dia bilang ke supirnya, putar balik, berhenti di rumah aku. Wah, gue langsung buru-buru pengen turun dari mobil. Tapi langsung dipanggil lagi sama Yukin. Bokap aku ngundang kalian semua buat main ke rumah. Gue langsung cengoh dong. Kapan bokapnya ngomong gitu? Kok gue gak ingat ya? Tiba-tiba si sistem belajar ikutan nyamber. Pas lu sibuk ngoceh pengen pulang. Terus tadi, gue baru aja mau nolak. Tapi langsung kepotong pas Yukin bilang, kamu gak bakal nolak kan? Duh, ngelihat cewek secantik ini lagi manja-manja begitu ke gue. Iman gue langsung goyah dan akhirnya mengiyakan begitu aja. Yukin yang kegirangan langsung narik gue turun dari mobil. Si Xiao Kayen sama ketua kelas juga ikutan turun. Yukin melirik ke arah mereka bertiga. Rumah kalian kan juga di daerah sini. Si Xiaoin langsung nyahut. Iya, rumah gue di sini kok. Baru beli villa. Si Son manggut-manggut. Rumah gue juga di sini. Ada villa juga. Semuanya langsung menatap ke arah ketua kelas yang dari tadi cuma diam. Si ketua kelas cuma senyum santai. Terus bilang, rumah gue bukan di sini. Habis ngomong gitu. Dia ngelihat ke arah gue kayak mau ngomong sesuatu. Tapi gue udah keburu kabur sambil nenteng tas. Kabur dulu lah, bre! Nggak tahu deh nanti mereka bakal berulah gila kayak gimana lagi. Mending gue pulang sekarang. Orang-orang yang tersisa cuma bisa bengong di sana. Emangnya gue setakut itu ya? Begitu gue pergi, si Zhou Wenqin sama saya juga ikutan cabut. Sekarang tinggal ketua kelas doang yang berdiri sendirian di situ. Yukin yang masih di dalam mobil ngelihat kejadian itu langsung ngakak kencang. Dia ketawa sambil manggil, Pak Ketua Kelas. Si ketua kelas cuma bisa tersenyum, kecut. Dia pun masuk ke mobil, terus bilang ke Yukin, makasih ya. Setelah nganterin si ketua kelas pulang, Yukin sampai di rumahnya dan langsung disambut sama 4 orang yang berdiri tegak di ruang tamu. Ada apa nih? Mau ngomong sama aku ya? Nyonya Fu terbata-bata setengah mati, nggak bisa ngomong. Akhirnya dia dorong Tuan Fu maju ke depan. Kikin langsung siap menyimak. Awalnya mama mau ngomong langsung sama kamu, tapi papamu nggak setuju. Tuan Fu langsung merasa dikhianati dong. Dia nengok ke belakang dan ngelihat 3 orang lainnya malah ngasih semangat. Mau nggak mau, dia harus beraniin diri buat maju. Sempat gagap beberapa saat, tiba-tiba dia langsung nyeletuk, Kikin, kamu suka ya sama teman sekelasmu itu? Papa bisa bantuin loh. Mendengar itu, yang lainnya langsung melongo heran. Kok mendadak topiknya? Jadi begini sih, aneh banget rasanya. Tapi Yukin malah kelihatan tertarik banget ngeliatin papanya. Papa punya caranya nih. Tuan Fu langsung sombong dan tegapin badan di depan Yukin. Tentu aja, dulu papa bahkan bisa naklukin kakek buyutmu yang super keras kepala itu. Masalah teman sekelasmu mah gampang banget. Si kakek buyut yang lihat kelakuan konyol Tuan Fu cuma bisa geleng-geleng kepala. Beliau mengusap dahinya pasrah. Di sebelahnya, Nyonya Wu sama si nenek ngelihatin si kakek buyut sambil senyum-senyum geli. Mereka berbisik pelan. Tuh, lihat. Kelakuan suamimu. Kakek buyut beneran gak mau ngakuin itu. Beliau cuma nepok jidat, buang muka. Gak mau ngelihat Tuan Fu. Akhirnya, para wanita di keluarga Fu malah asyik diskusiin cara ngedeketin cowok. Tuan Fu menarik kesimpulan kalau mau ngejar cowok itu harus bermuka tebal, romantis, dan royal keluarin duit. Yukin langsung melotot natap papanya. Papa kayaknya berpengalaman banget ya, jangan-jangan udah sesering ngejar banyak cowok. Tuan Fu baru aja mau jawab, tapi tiba-tiba dia ngerasain ada tatapan tajam mematikan yang tertuju ke arahnya. Pas dia nengok, ternyata itu dari sang istri tercinta. Dia pun langsung ngerem omongannya. Tentu aja nggak dong. Seumur hidup, Papa cuma pernah ngejar satu orang, yaitu mamamu. Habis ngomong begitu, Yukin yang ngelihat ekspresi bucin kedua, orang tuanya langsung pengen muntah. Kok dia baru tahu ya kalau papanya sebucin dan sekering ini? Ngelihat mata mereka berdua yang udah kayak mau nempel terus, Yukin mutusin buat berhenti nanya ke papanya. Dia langsung mengalihkan pandangan ke mamanya. Ma, punya ide bagus nggak? Nyonya Fu langsung merona malu-malu kucing. Dia melambaikan tangannya sambil bilang, cara mama nggak cocok buat kamu. Kamu kan masih kecil, belum masanya. Yukin malah makin penasaran. Dia langsung berdiri ngedeketin Nyonya Fu dan nanya kepo. Emangnya cara mama kayak gimana sih? Tapi muka mamanya malah makin merah padam, terus dia ngebisikin sesuatu ke telinga Yukin. Seketika muka Yukin ikut memerah panas.
Nyonya Fu yang ngelihat itu langsung bilang tuh kan, cara mama nggak cocok buat bocil kayak kalian. Yukin memegang pipinya yang panas, melirik ke arah 4 orang di ruang tamu itu, lalu pamit naik ke atas sambil bilang, aku udah lumayan paham ke urusan kalian. Lagian, kalau aku tanya dia nggak bakal nolak kan? Kenapa juga harus nolak? Memangnya kalau aku nolak, kalian bisa dipisahin? Tuan Fu langsung meluk istrinya erat-erat. Mereka berdua kompak geleng-geleng kepala dengan panik. Nah, ya udah kan? Oke deh, aku naik ke atas dulu ya. Yukin pun langsung melengos pergi ke kamarnya di lantai atas. Sementara itu, di waktu yang sama, gue lagi di dalam kamar. Lagi berjuang mati-matian ngelawan ke sekolah yang menumpuk. Sumpah, tangan gue udah mau patah, gak sanggup nulis lagi. Kenapa tugasnya banyak banget dah? Di sebelah gue, si sistem belajar lagi megang tongkat kecil. Dia bilang, banyak dari mana sih? Dari dulu juga emang segini tugasnya. Lu nggak kelar-kelar itu karena lu kurang rajin aja kali. Gue langsung ngeliatin si sistem belajar dengan tatapan penuh dendam kesumat. Tapi si sistem belajar langsung ngegetok kepala gue pakai tongkatnya dengan sangat cepat. Gue langsung megangin kepala sambil pasrah ngelihatin tumpukan tugas di depan mata. Susah banget gila. Kenapa juga gue harus terikat sama sistem belajar ini sih? Gue pengen putus hubungan. Pengen gue balikin aja nih sistem. Tiba-tiba suara si sistem belajar langsung terngiang-ngiang kayak hantu di kuping gue. Jangan mimpi deh, lu nggak bakal bisa kabur dari gue. Tapi sebenarnya ada satu cara sih. Gue langsung kegirangan dan nanya, apaan tuh? Buruan kasih tahu. Si sistem belajar pun ngomong pelan, lu harus langsung keterima di universitas impian lewat jalur prestasi tanpa tes. Yah lah. Gue langsung lemes dan nundukin kepala buat lanjut nulis lagi. Mending gue ngerjain tugas aja deh, nggak usah mikir yang aneh-aneh lagi. Si sistem belajar yang melihat gue akhirnya penurut dan anteng cuma bisa ketawa geli. Sementara itu, di luar kamar, Bibi Jang sang asisten rumah tangga lagi megang HP sambil ngumpet di balik pintu. Dengan wajah bahagia sampai nangis terharu, dia berbisik pelan, Nyonya, lihat deh, tuan muda kita lagi rajin ngerjain tugas sekolah. Di layar HP. Seorang wanita cantik yang melihat anaknya rajin belajar langsung ikutan nangis terharu. Dia langsung menarik lengan suaminya yang ada di sebelahnya dengan suara parau serak. Mas, Xiaoan beneran mulai rajin belajar. Tuan Chen menyeka air mata di sudut matanya. Istriku, anak kita akhirnya punya masa depan. Akhirnya dia mau belajar dengan benar. Nyonya Chen langsung mendorong manja suaminya itu. Lalu bilang ke Bibi Zhang di telepon. Bibi Zhang buruan siapin makanan bergizi buat Xiaoan ya. Kasihan dia pasti capek banget belajarnya. Baik Nyonya, saya laksanakan sekarang juga. Bibi Zhang menjawab lalu segera menutup teleponnya. Terus nutup pintunya pelan-pelan. Si sistem belajar langsung melirik ke arah pintu sambil menghela napas. Dia akhirnya paham kenapa GW bisa semalas dan sedramatis ini. Lah, wong punya orang tua yang manjanya nggak ngotak. Sampai-sampai mereka takut gue bakal kecapekan cuma gara-gara belajar. Kalau ini nggak dramatis, terus apa coba? Dia langsung nengok ke arah gue yang lagi berjuang mati-matian adu otak sama soal matematika. Begitu denger jeritan gue, dia langsung puting 7 keliling. Pak Sutri itu bener-bener ya, dari mana coba mereka lihat anaknya kecapekan. Padahal jelas dia si sistem yang lebih tersiksa dibanding gue. Dia langsung nutup kupingnya, udah nggak sanggup denger teriakan frustrasi gue lagi. Gila, kenapa susah banget sih? Siapa sih orang gabut yang nyiptain matematika? Rasanya pengen gue kurung aja tuh orang. Terus gue suruh ngerjain soal matematika tiap hari. Gue udah nggak mau nulis lagi. Gue pengen tidur, pengen makan enak. Kenapa nasib gue tragis banget begini? Tadi guru nerangin apaan sih? Kenapa gue nggak paham satu pun? Kenapa video penjelasan ini makin ditonton, malah bikin makin pusing? Si sistem belajar akhirnya udah nggak tahan lagi. Dia bilang, udahlah, lu diam dulu. Gi gue pun ngelihat ke arah sistem dengan tatapan melas. Gi gue kan udah sengsara begini, kok lu masih tega sih segala-gala sama gue? Si sistem ngelihat mata gue yang udah berkaca-kaca mau nangis. Akhirnya dia nelan kembali semua sumpah serapahnya. Tiba-tiba HP GW berdering, ada telepon dari nomor asing. Dengan bingung GW angkat teleponnya. Siapa nih? Di seberang sana sempat hening selama 2 detik. Terus terdengar suara lembut yang enak banget didengar. Ini GW. Saat itu otak gue masih ngelak gara-gara soal matematika tadi. Jadi GW sama sekali nggak ngenalin suaranya. GW pun jawab dengan nada nggak sabar. Sebenarnya ini siapa sih? Di seberang sana hening lagi selama beberapa detik. Lalu dia bilang, coba lihat layar telepon lu. GW pun ngeliatin nomor asing itu, lalu terdiam selama 2 detik. Orang di seberang sana langsung paham. Lu gak nyimpen nomor GW ya? Pikiran GW mulai tenang sekarang dan akhirnya paham. GW pun nanya pelan-pelan Xiao Kainian. Di seberang sana terdengar suara ceria. Iya ini gue. GW pun nanya dengan bingung. Ngapain lu nelpon cuma buat mastiin nomor lu disimpan atau gak? GW benernya lu mau ngapain sih? Cuma nelpon buat nanya nomor disimpan atau enggak doang. Udah gue simpen kok. Bisa ditutup ke teleponnya, gue mau ngerjain PR nih. Tiba-tiba pintu kaca balkon bunyi ketukan 2 kali. GW langsung jalan ke depan buat ngecek. Ternyata Xiaowan Qin lagi berdiri di balkon. Barengan sama itu suara Xiaowan Qin terdengar dari HP GW di sini. GW buka pintunya, ngeliatin Zhou Qin yang ada di depan GW, lalu nanya, kok lu bisa ada di sini?
Zokai nunjuk ke arah villa sebelah. Kita kan tetanggaan. GW langsung nelan ludah. Jangan-jangan lu manjat ke sini. Zioenkin ngelihat ke layar HP gue dengan agak kesal lalu bilang, lu emang gak nyimpen nomor gue. Tapi emangnya sekarang waktu yang tepat buat bahas itu? Masalahnya dia baru aja manjat ke sini. Apa lu nggak takut jatuh apa? Begitu denger gue khawatir sama dia, Zioenkin langsung senyum ceria dan bilang, gue nggak apa-apa kok. Gue ngelirik ke arah Zokien. Dih, siapa juga yang nanyain lu? Terus ngapain lu kesini? Zoken nunjuk ke arah HP GW. Simpen dulu nomor GW, baru nanti GW kasih tahu. GW melotot ke arah Zokiankin, lalu buru-buru mencet layar HP beberapa kali, terus nunjukin layarnya ke dia. Nih udah disimpan. Begitu lihat namanya ada di HP GW, sudut bibir Zokiankin langsung melengkung senyum. Dia nepuk-nepuk kepala GW dengan gemas. Gue kesini buat ngajarin lu ngerjain tugas. Tadinya gue mau protes gara-gara dia nepuk kepala gue. Tapi pas denger dia mau ngajarin PR, seketika gue nggak peduli lagi. Dengan gembira gue langsung ngajak Zoin masuk. Masuk. Pikiran GW saat itu cuma satu, pengen buru-buru kelar ngerjain PR. Sampai GW nggak mikir sama sekali gimana caranya Zhao-Kayan bisa tahu kalau GW lagi ngerjain PR. GW mempersilahkan Xiaoyan Qian masuk dan duduk di kursi belajar GW, terus GW ngambil bangku kecil buat duduk di sebelahnya. Sambil tersenyum lebar GW bilang, Bu Guru Senkin, silakan dimulai penjelasannya. Zoyen, yang tadinya udah agak malu karena duduk di kursi GW, begitu denger GW manggil dia Bu Guru Xiaoyan, langsung makin salah tingkah. Pipinya merona merah. Dan dia cuma bisa bergumam malu-malu. Sambil ngelihat ke wajah GW yang mulus dan bersih. Wajahnya makin merah padam, tapi suaranya kedengeran manis banget. GW pun duduk manis di bangku sambil dengerin Zhao Kankin mulai mengajar. Selesai ngejelasin, Zhao Kankin nanya ke gue, paham nggak? Lu ngerti kan? Tapi muka gue malah nunjukin ekspresi linglung total. Hah? Zio Kayakin yang lihat muka cengo gue langsung tahu kalau gue nggak paham sama sekali. Suaranya lembut banget pas bilang, ya udah, biar dia gue jelasin sekali lagi ya. Gue ngeliatin Zoyen yang super duper lembut ini. Gila, Zoyen baik banget, jauh lebih ramah dibanding si sistem belajar sialan itu. Biarpun GW nggak paham-paham, dia sama sekali nggak ngomelin GW. Coba kalau si sistem belajar dia pasti udah megang tongkat kecil buat ngancem GW, belum lagi ngomel-ngomel nggak jelas seharian. Zioenkin tadinya seneng banget gara-gara GW puji, tapi begitu dengar kalimat berikutnya, dia langsung mengernyitkan dahi. Si sistem belajar yang ngelihat Zoang mengernyit langsung paham. Dia tahu kalau cewek ini sebenarnya juga udah mulai nggak tahan, cuman belum meledak aja. Tunggu aja deh. Setelah beberapa puluh menit lagi, nggak ding. Dalam beberapa menit ke depan, Zioenkin pasti bakal ngamuk. Tuan, rumahnya ini emang bebel banget kalau diajarin. Si sistem nungguin cukup lama, ngelihat Zoen ngejelasin satu soal matematika ini berkali-kali. Sampai akhirnya gue bener-bener paham, dia ternyata masih nggak marah sama sekali. Masih tetap selembut tadi. Di titik ini, si sistem ngerasa kalau Zoken malah jauh lebih cocok jadi sistem belajar dibanding dirinya. Soalnya emosi cewek itu jauh lebih stabil dibanding dia yang aslinya sebuah sistem. Akhirnya gue berhasil nyelesain setengah tugas gue. Zokiankin yang lihat gue udah mulai kelihatan lelah langsung angkat bicara. Gimana kalau lu istirahat dulu sebentar? GW langsung tersenyum lebar sambil ngomong. Dapat jatah baik. Jauh lebih mending daripada si sistem belajar pelit itu. Si sistem belajar yang ada di sebelah GW langsung muter bola matanya dengan malas. Tapi ya udahlah, setidaknya cewek itu udah ngebantu tuannya belajar. Jadi dia maafin deh kelakuan GW yang suka ngebanding-bandingin dia sama orang lain. Pada saat itu terdengar suara ketukan pintu dari luar. Seaufan, kakak udah buatin sup sarang burung nih buat kamu. Begitu dengar suara Kak Chang, GW langsung lirik ke arah Xiaowin yang ada di depan GW. Tanpa babi bu, GW langsung narik dia berdiri. Sembunyi cepet. Zurakian langsung bingung setengah mati. Kenapa harus sembunyi? Dengan panik, GW bilang tiba-tiba ada cewek asing di kamar GW. Kakak pasti bakal khawatir terus ngadu ke orang tua. GW, kalau orang tua GW sampai tahu, bisa berabe urusannya. GW narik Joan Qian sambil kebingungan nyari tempat sembunyi di sekeliling kamar. Akhirnya GW tarik dia ke dekat ranjang, lalu nunjuk ke kolong tempat tidur. Lu sembunyi di sini aja. Joan Qian liatin karpet di lantai lalu refleks bilang, emangnya GW memalukan banget ya? Sampai harus sembunyi di kolong kasur gini. GW takut banget Kak Chiang bakal keburu masuk dan lihat ada orang lain di kamar GW. Makanya dengan panik GW langsung bilang, iya bener gawat banget kalau kelihatan. Makanya buruan masuk sekarang, karena takut Zokian gak mau masuk, JW langsung nepuk pundaknya sambil mendesak, buruan dong, cepetan masuk. Kalau Kak Jang sampai lihat, orang tua gue pasti bakal marahin gue, habis-habisan sampai mampus. Xiaoyan yang lihat kepanikan, gue malah gak tahan buat gak ketawa, bikin gue langsung melotot bingung ke arahnya. Dalam kondisi segenting ini, dia malah sempet-sempetin ketawain gue, kalau bukan karena dia udah berbaik hati ngajarin PR, udah gue getok nih anak sampai pingsan. Zoankin langsung nahan senyumnya dan baru mau ngomong sesuatu, tiba-tiba terdengar suara Kak Chiang lagi dari luar. Xiaofan, kamu masih di dalam kan? Gue makin panik gak karuan. Langsung aja gue tarik Zoken buat jongkok, lalu nunjuk ke kolong kasur lagi. Buruan masuk.
Zoki ngeliatin kolong kasur, lalu ngeliat ke arah GW yang mukanya udah cemberut nahan kesel. Akhirnya dia pasrah dan merangkak masuk ke kolong tempat tidur. Begitu lihat Zaken udah sembunyi dengan aman, GW langsung ngehela napas lega. Abis itu GW langsung jalan buat bukain pintu. Sambil masang senyum termanis, GW bilang ke Kak Ciang, taruh di sini aja ya. Soalnya aku masih harus ngerjain PR nih. Tapi Kak Ciang malah keheranan pas lihat GW keringetan sebadan-badan. Kak Ciang langsung nanya keheranan, Sean, lo kenapa sih? Kok jidat lo keringetan parah gini? Pas gue pegang jidat gue, beneran basah kuyup dong. Jelas lah, masih trauma gara-gara ketakutan tadi. Langsung aja, gue ambil nampan dari tangan Kak Zhang sambil bilang, Kak Ciang, gue masih banyak PR nih. Nggak bisa ngobrol dulu ya, gue masuk kamar dulu. Melihat tuan mudanya akhirnya mau belajar. Kak Si Ciang jelas nggak berani ganggu lagi. Ya udah Sean, lanjutin belajarnya. Tapi jangan tidur kemalaman ya. Nggak baik buat kesehatan loh. Gue cuma bisa jawab, iya. Terus langsung tutup dan kunci pintu rapat-rapat. Pas udah di dalam, gue langsung merosot ke lantai sambil ngehela napas lega banget. Di luar, Kak Zhang cuma bisa mandangin pintu yang tertutup rapat itu.